Apa yang kau pikirkan, orang tua? Tanya Ji Hao Hao. Mari kita mulai dari awal. Ding Yixing mengangkat satu jari. Pertama, memanfaatkan peluang sering kali berujung pada kerugian besar. Kau harus berpikir matang dan sangat berhati-hati. Kedua, kaum muda patut ditakuti. Misalnya, pendekar yang menjual pedang itu seusia denganku saat itu, seorang petarung biasa. Tak seorang pun bisa membayangkan ia akan dipromosikan menjadi Grandmaster 3 tahun kemudian. Waktu, selalu melahirkan begitu banyak perubahan tak terduga. Anak-anak muda yang kau manfaatkan sekarang bisa jadi akan menjadi orang-orang yang ingin membasmimu di masa depan. Ketiga, dan inilah yang baru saja kupikirkan, dalam bertindak, kau harus memberi ruang gerak atau bersikap sangat kejam. Jika pedagang itu lebih kejam dan bahkan tidak mau memberikan 10.000 koin emas, lalu menipu dan membasminya, ia tak akan mengalami bencana mendadak seperti itu nanti. Senior, apa kau mengatakan ini padaku? Su Tang berkata sambil tersenyum, sekarang aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak membiarkan kedua wanita muda dari keluarga Huai pergi sebelum aku mendapatkan surat tanahnya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Tuan Su boleh berpikir sesuka hatinya. Ding Yixing berkata, sebenarnya, saya agak kasihan pada putri sulung keluarga Huai. Lagi pula, saya tidak punya dendam terhadap keluarga Huai. Menara Tianji dan keluarga Chen lah yang terlibat dengan keluarga Huai. Mereka semua berpikir bisa menggantikan mereka. Sedangkan saya menjalankan bisnis saya sendiri dengan damai. Saya tidak berkelahi atau serakah, jadi saya tidak punya kekhawatiran. Setelah mengatakan itu, Ding Yixing menatap Ji Hao Hao lagi dan berkata, Bos Ji, apa yang kau pikirkan? Kau tampak seperti hendak memukul dadamu sendiri, dan kau mengubah nada bicaramu begitu cepat. Pantas saja saudaraku begitu marah sampai gemetar. Aku tidak sepintar yang kau kira. Ji Hao Hao berkata, apa yang ditentang keluarga Chen, aku dukung, dan apa yang didukung keluarga Chen, aku tolak. Lagi pula, Tuan Su baru saja membeli puncak Qianqi, dan puncak Qianqi baru saja menghasilkan urat spiritual. Ini terlalu kebetulan. Ding Yixing tertegun, Ji Hao Hao tiba-tiba membangunkannya, ya, sungguh kebetulan. Tuan Su, Anda harus bersiap-siap. Tuan Gu bukan orang yang mudah menyerah, kata Ji Hao Hao. Ia lalu menatap Ding Yixing dan berkata, Saudara Ding, kita harus pergi. Tuan Gu pasti akan mengirim orang untuk menjaga bagian luar gunung. Semakin lama kita menunda, semakin gelisah perasaannya. Ini seperti mencari masalah. Baiklah, Ding Yixing perlahan berdiri. Kali ini, Su Tang juga berdiri, mencoba membujuk mereka agar tetap tulus, lalu dengan sopan mengantar Ding Yixing dan Ji Hao Hao keluar pintu. Berdiri di luar pintu, kedua belah pihak mengobrol sebentar. Su Tang mengucapkan terima kasih, sementara Ding Yixing dan Ji Hao Hao masing-masing meninggalkan alamat untuk dihubungi, lalu melambaikan tangan. Berjalan di tangga batu yang tertutup dedaunan, Ding Yixing dan Ji Hao Hao tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketika mereka hampir sampai di kaki gunung, Ding Yixing tiba-tiba bertanya, Tuan Ji, Anda tidak berpikir ini kebetulan. Lalu apa? Mungkin Tuan Su sudah lama tahu bahwa puncak seribu aneh akan menghasilkan pembuluh darah spiritual, jadi dia bergegas ke kota bulan gelap dan membeli puncak seribu aneh. Ji Hao Hao berkata. Apalagi, Ding Yixing. Dan, mata Ji Hao Hao menunjukkan kebingungan, lalu ia tersenyum pahit dan berkata, kau takkan percaya bahkan jika kukatakan. Bahkan aku sendiri pun tak berani mempercayainya. Katamu, kata Ding Yixing, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang karena sebuah ide mengerikan muncul dalam benaknya. Tuan Su memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Dialah yang menciptakan urat spiritual itu. Ji Hao Hao melirik Ding Yixing. Melihat Ding Yixing tidak tampak terkejut, ia mengangkat alisnya yang tebal dan berkata, kau juga berpikir begitu. Ji Tua, menurutmu, mungkinkah? Suara Ding Yixing sedikit bergetar. Jika tebakan mereka benar, itu pasti kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apapun itu adalah metode untuk mencapai langit, kata Ji Hao Hao kata demi kata. Ding Yixing mengubah cara bicaranya, menunjukkan niat yang jelas untuk mendekat. Atau mungkin, Ding Yixing takut dan panik oleh beberapa hal yang tak terduga, sehingga ia ingin sekali mendapatkan sekutu. Bahkan, ia juga mengalami fluktuasi emosi yang serupa Gu Shenghui benar-benar telah dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ia hanya melihat urat spiritual dan tidak ada yang lain. Haha, bagaimana mungkin ia dengan mudah memprovokasi seseorang dengan metode mencapai langit seperti itu? Pak Tua Ding, kita tidak boleh membuat kesalahan. Satu langkah yang salah akan menyebabkan kita jatuh dari tebing dan hancur berkeping-keping. Gu Shenghui menggunakan Sang Jingsui untuk menakut-nakuti orang, tapi Tuan Su sama sekali tidak takut. Ding Yixing berkata pelan, siapa dia? Bagaimana aku tahu? Gumam Ji Hao Hao. Di aula depan puncak Qianqi,
Su Tang menatap Gu Suifeng dari atas ke bawah dengan tatapan aneh. Tuan Gu, apa yang terjadi? Anda tampak agak linglung. Gu Suifeng jauh lebih bijaksana daripadanya dalam menghadapi orang lain, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat itu dan tampak linglung. Pikiranku penuh dengan berbagai rumus dan proporsi, dan aku merasa reaksiku melambat. Aku takut salah bicara, jadi aku hanya bisa berhati-hati, kata Gu Suifeng sambil tersenyum kecut. Tuan Gu belum tidur selama 2 hari 1 malam, kata Baolan dari samping. Aku sudah menasihatinya beberapa kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Tidak heran, Su Tang menggelengkan kepalanya. Tuan Gu, Anda terlalu tidak sabaran. Bagaimana mungkin kita tidak cemas? Waktu sangat penting, kata Gu Suifeng, lalu mengganti topik. Tuan, Menara Tianji dan keluarga Chen sudah mulai bertindak. Meskipun keluarga Ding dan grup Nuhai tampaknya tidak sependapat dengan mereka, mereka tidak bisa dipercaya. Apa yang akan Anda lakukan? Baolan, suruh Bao Bei cari Yue Xi dan bilang dia boleh mulai. Nah, jangan lupa ingatkan Yue Xi bahwa Menara Tianji dan keluarga Chen sekarang satu dan sama. Jangan memperburuk keadaan, kata Su Tang. Dimengerti, Tuan, jawab Baolan. Ini benar-benar semakin kacau, kita tidak punya cukup tenaga. Su Tang mengerutkan kening. Tuan, dengan Anda, si kecil, dan selir Mei di sini, bahkan jika Tuan Gu dan Chen Yuzi bersatu, mereka hanya akan mencari masalah, kata Gu Suifeng sambil tersenyum. Ia sangat yakin dengan kekuatan Su Tang. Aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Su Tang. Kemanapun aku pergi, prajurit berzirah ibel akan muncul. Jika seseorang dengan motif tersembunyi melihatku, itu bisa menabur benih bencana. Di tempat lain tidak begitu sulit, tetapi kota bulan gelap terlalu terpencil. Lagi pula, altar Dewa Ibel pasti akan melacak prajurit berzirah ibel. Jika prajurit berzirah ibel muncul di kota bulan gelap, altar Dewa Ibel kemungkinan besar akan mencarinya. Gu Suifeng menundukkan kepala dan berpikir keras. Istri yang baik tidak bisa memasak tanpa nasi. Jumlah anggota mereka terlalu sedikit. Su Tang tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Mei Fei bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang, tetapi ketika menghadapi seorang Grandmaster sejati, hasilnya tidak akan terduga. Dia, Gu Suifeng, juga kurang pengalaman bertempur. Lagi pula, hanya Baolan yang tersisa. Tepat ketika Su Tang dan Gu Suifeng sedang memikirkan masalah tenaga kerja, sebuah kapal laut besar berlabuh di dermaga. Seorang pemuda berpakaian putih berdiri diam di haluan. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun, agak kurus, tetapi memancarkan aura pegunungan. Matanya tajam, dan wajahnya secantik wanita. Ia melirik kerumunan yang ramai dan bergumam, apakah ini kota bulan gelap? Seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan di jalan. Ia begitu tampan dan temperamennya begitu murni sehingga tampak seperti orang dalam lukisan. Ia tampak tidak selaras dengan suasana kota bulan gelap dan membuat orang-orang merasa berbeda dari yang lain. Para praktisi jauh lebih peka terhadap aura daripada orang biasa. Sesekali, beberapa prajurit akan menghampiri mereka dan, ketika melihat pemuda itu, secara sadar akan menyingkir. Pemuda itu memiliki aura semegah gunung, dan mereka tahu bahwa ia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sekelompok anak-anak pang camping di sudut jalan diam-diam melihat ke arah sini. Di mata mereka, anak laki-laki itu adalah kakak laki-laki yang sangat tampan dan kaya. Tentu saja, yang terakhir lebih penting. Anak-anak itu berdiskusi dengan suara pelan selama beberapa saat, lalu anak yang paling tua maju dengan takut-takut sambil memegang mangkuk di tangan, sambil berseru dengan suara lantang, "Kakak, kasihanilah aku dan berilah aku sesuatu untuk dimakan." Pemuda itu sedikit mengernyit dan menatap anak itu. Saat itu sudah musim dingin, tetapi anak itu hanya mengenakan selapis tipis pakaian yang berlubang-lubang. Sepatunya lapuk dan jari-jari kakinya yang hitam terlihat. Ia menggelengkan kepala, mengeluarkan 2 koin perak dari sakunya, dan melemparkannya kepada anak yang sedang mengemis itu. Anak pengemis itu mengambil koin perak itu, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menatapnya sejenak, lalu bersorak dan berteriak, "Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak." Anak-anak yang mengintip itu awalnya agak takut, tetapi ketika mereka melihat kakak laki-laki kaya itu menyerahkan 2 koin perak, mata mereka berbinar. Salah satu anak melangkah maju tanpa sadar, dan anak-anak lain menganggap tindakannya sebagai isyarat dan bergegas maju berbondong-bondong. "Kakak, selamatkan aku. Kakak, beri aku uang." Jangan bertengkar soal itu. Orang tua dan kakek nenekku sangat lapar sampai-sampai mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku juga lapar. Sekelompok anak bergegas menghampiri. Bahkan anak yang tadinya meminta-minta uang tiba-tiba terbangun dan mengulurkan tangannya lagi, berteriak, "Kakak, beri aku sedikit lagi." Andai saja hanya beberapa koin tembaga, anak-anak itu tak akan segila ini. Kalau mereka membuat marah seseorang, mereka pasti akan dipukuli. Namun,
Koin perak yang diberikan anak laki-laki itu membuat hati anak-anak membara dengan antusias, belum lagi mereka yakin anak laki-laki itu punya lebih banyak uang. Pepatah sesendok nasi menumbuhkan rasa syukur, sekantong nasi menumbuhkan kebencian memiliki prinsip yang serupa. Beberapa koin tembaga akan membangkitkan rasa syukur, sementara koin perak dan emas akan membangkitkan keinginan yang tak terbatas. Pemuda itu melihat anak-anak berlari ke arahnya dengan tangan kotor mereka melambai-lambai. Ia sedikit panik dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, mengepalkan tinjunya seolah hendak memukul. Namun, ketika melihat tatapan memelas anak-anak itu, ia kembali mengendurkan tangannya. Lalu ia berpikir cepat, mengambil dompetnya, dan membuangnya jauh-jauh. Anak-anak itu berteriak dan berubah arah, lalu bergegas menuju dompet. Saat mereka berebut, dompet itu langsung robek dan koin-koin di dalamnya berhamburan ke lantai. Koin emas itu milikku. Dan tiket emas, haha. Ya ampun, keributan itu memanas dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi perkelahian. Seorang anak kurus namun cerdas keluar dari kerumunan, memegang uang kertas emas di satu tangan dan beberapa koin emas di tangan lainnya. Ia baru saja melangkah 2 langkah ketika dihajar hingga jatuh oleh seorang anak yang lebih besar. Anak kurus itu berjuang mati-matian, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan lawannya begitu kejam. Ia menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Kepalanya berdarah setelah beberapa pukulan, dan semua uang kertas serta koin emasnya dirampas. Pemuda itu tidak menyangka kebaikannya justru akan memicu perkelahian. Ia ingin maju dan menghentikannya, tetapi ia tahu tangan dan kakinya terlalu berat, dan ia kini menghadapi terobosan dan tak mampu mengendalikan kekuatannya, jadi ia ragu-ragu di sana. Pada saat ini, beberapa pria besar berlari dari kejauhan. Seorang anak bermata tajam melihat mereka dan berteriak, "Lari!" Hao Kezi dan yang lainnya datang. Anak-anak ketakutan dan berlarian ke segala arah. Adegan perkelahian langsung kosong. Tak ada apapun di jalan, bahkan dompet pun dirampas. Anak lelaki itu ingin menolong anak yang kepalanya pecah dan berdarah, tetapi baru saja hendak melangkah, anak itu terhuyung berdiri dan mengejarnya ke dalam gang sambil menangis, "Kembalikan padaku, ini milikku." Pemuda itu tersenyum kecut dan mengamati area tersebut. Tiba-tiba, ia melihat seorang perempuan muda di toko jajanan pinggir jalan sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu dan perempuan itu tampak mendesah, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam toko. Meskipun anak laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa, ia merasa wanita itu menyalahkannya. Ia merasa malu. Kemudian, aroma harum tercium dari kedai makanan ringan itu. Ia berhenti sejenak dan berjalan perlahan menuju kedai makanan ringan itu. Karena belum jam makan siang, tidak ada seorang pun di kedai camilan. Wanita itu menoleh dan melihat pemuda itu, sedikit terkejut, lalu berjalan menghampirinya sambil tersenyum. "Tuan muda, cobalah panekuk telur di sini. Telurnya berasal dari burung pegar emas gunung, yang sangat bergizi bagi tubuh. Mie-nya juga berkualitas tinggi. Tuan muda, beri aku 2. Anak laki-laki itu menyela orang lain. "Baiklah, duduk saja dan tunggu, sebentar lagi siap," kata wanita muda itu sambil tersenyum. Pria muda itu melirik ke sekeliling tanpa bergerak. Wanita muda itu sangat cekatan. Ia segera mengambil kain lap dan mulai mengelap kursi dengan kuat. Meja dan kursinya memang sangat bersih, tetapi tampak kotor dan rusak karena usianya. "Tuan, silakan duduk," kata wanita muda itu, "sudah bersih." Anak lelaki itu sebenarnya tidak mau duduk, tetapi ia juga tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Maka ia berjalan mendekat dan duduk perlahan, sambil berkata dengan lembut, "Terima kasih. Tuan, Anda terlalu sopan." Wanita muda itu sedikit tersanjung, lalu diam-diam mundur dan berjalan menuju dapur. Tak lama kemudian, 2 panekuk telur yang harum pun siap. Wanita muda itu keluar membawa piring dan dengan lembut meletakkannya di depan anak laki-laki itu. Pria muda itu mengambil sumpit dan mulai makan dengan perlahan dan santai. Gerakannya sangat elegan, dan ditambah dengan kecantikannya yang bisa dibilang memukau, ia tampak sangat tampan di mata wanita muda itu. Setelah beberapa saat, perempuan muda itu tak kuasa menahan diri lagi. Ia mendekati pemuda itu dan berbisik, "Guru, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ragu apakah harus mengatakannya atau tidak." "Silakan." Tuan muda itu tersenyum. "Seseorang berkata kepadaku bahwa biasanya ketika kau mendengar ini, apapun yang terjadi, kau tak bisa menghentikan orang lain untuk berbicara." Wanita muda itu tertegun sejenak, lalu dia menutup mulutnya dan tersenyum. "Tuan, Anda benar-benar menarik." Wanita muda itu memiliki senyum yang lembut, sepasang gigi taring kecil, dan sepasang mata ekspresif, yang membuatnya sangat cantik. "Sebenarnya, saya tahu Anda punya niat baik, Tuan muda, dan Anda kasihan pada anak-anak tunawisma itu, tapi Anda menyakiti mereka dengan melakukan ini," kata wanita muda itu dengan suara rendah. "Hao Kezi tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia pasti akan mengambil semua uangnya."
Jika ada anak-anak yang berani mengingkari atau melarikan diri, mayat mereka mungkin akan hanyut di sungai Sius Hui besok. Siapa Hao Kezi? Tatapan membasmi terpancar di mata anak laki-laki itu. Dia gangster yang mencari nafkah dengan menghisap darah dan keringat anak-anak itu. Entah berapa banyak anak yang telah mati di tangannya selama bertahun-tahun. Wanita muda itu sangat gugup. Ia melihat keluar sambil berbicara, tetapi ia tidak melihat perubahan apapun pada anak laki-laki itu. Apakah tidak ada seorang pun yang peduli padanya? Kata tuan muda itu dengan dingin. Aduh, kalau bukan pertemuan kebetulan, tak akan ada yang peduli dengan hal sepele seperti itu. Hao Kezi itu punya saudara laki-laki yang bahkan lebih orang menyebalkan lagi. Dia bahkan mematahkan tangan dan kaki anak itu agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian, Tuan Huai melihatnya dan melemparkan saudaranya ke sarang serigala. Sekarang, Hao Kezi menjadi jauh lebih terkendali daripada sebelumnya, kata wanita muda itu. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menghela napas lega dan bertanya, berapa? 20 koin tembaga, kata wanita muda itu. Tuan muda itu memasukkan tangannya ke dalam saku, tertegun sejenak, lalu perlahan mengeluarkan tangannya dan meraba-raba sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Wanita muda itu sangat cerdik. Ia menunggu sejenak, lalu menunjukkan ekspresi tak percaya dan tawa di wajahnya. Ia bertanya dengan ragu, Tuan, Anda memberikan semua uang Anda kepada anak-anak itu. Pemuda itu terbatuk, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan canggung, bolehkah aku memasukkannya ke dalam rekening? Wanita muda itu mendesah dan tertawa. Tuan, Anda tampak seperti patung batu giok, jadi mengapa Anda begitu bingung? Lupakan saja, Anda baik hati, dan saya tidak keberatan. Harganya hanya 20 koin tembaga. Anggap saja ini balasan saya untuk Anda atas nama anak-anak itu. Bagaimana mungkin, kau harus mengembalikannya, kata pemuda itu serius. Oke, kamu yang memutuskan. Ingat bayar aku kalau sudah punya uang, hehe. Wanita muda itu tertawa. Anak laki-laki itu menjadi semakin malu dan perlahan berdiri. Guru, apakah Anda datang ke sini untuk mengunjungi saudara Anda? Tanya wanita muda itu. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ke sini untuk menemui seorang teman? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya lagi. Apakah kamu meninggalkan rumah secara diam-diam? Tanya wanita muda itu lagi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, lalu terdiam sesaat sebelum bertanya, bagaimana kau tahu? Kau memberi hadiah kepada beberapa pengemis dan akhirnya menjadi pengemis. Ini pasti pertama kalinya kau keluar rumah. Dengan latar belakang keluarga sepertimu, dan baru pertama kali keluar, kau pasti dikelilingi pengikut, tapi kau sendirian. Bukankah ini sudah jelas? Wanita muda itu menutup mulutnya dan tersenyum, Tuan, aku menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak kutanyakan. Berapa usiamu tahun ini? Anak laki-laki itu tidak mau menjawab, tetapi keluarganya sering berkata bahwa setetes air harus dibalas dengan mata air, dan sepiring makanan yang penuh kebaikan tentu jauh lebih berharga daripada setetes air. Ia ragu sejenak dan berkata pelan, aku 20 tahun. Sudah 20. Hehehe, apa yang kamu tertawakan? Anak laki-laki itu mengerutkan kening. Tuan, tubuh Anda sangat bagus. Jika Anda benar-benar berusia 20 tahun, Anda pasti lebih tinggi dari saya. Tapi sekarang Anda tidak setinggi saya. Wanita muda itu bertanya, berapa usia Anda? Pemuda itu tampaknya tak pernah menyangka seorang pebisnis wanita yang ia temui bisa begitu licik. Ia tak hanya terkejut, tetapi juga malu. Saya, 15 tahun. Begitulah dugaanku, kata perempuan muda itu. Dilihat dari tingkah laku dan pakaian anak laki-laki itu, kemungkinan besar ia berasal dari keluarga terpandang. Namun, tindakannya tampak kekanak-kanakan, sembrono, dan agak kontradiktif. Kini setelah ia tahu usianya dan bahwa ini pertama kalinya ia keluar rumah, ia bisa mengerti. 15 tahun masih anak kecil. Siapa namamu? Namaku. Anak laki-laki itu berhenti sejenak. Namaku He Yuanzheng. Kakak, di kota bulan kegelapan seharusnya ada persekutuan prajurit pengembara, kan? Tanya pemuda itu. Kakak, aku baru 20 tahun, tidak jauh lebih tua darimu. Nama belakangku Rong. Kalau menurutmu aku tidak terlalu tinggi, panggil saja aku Kakak Rong. Saudari Rong. Pemuda itu sangat bersedia mengikutinya. Hei, jawab wanita muda itu sambil tersenyum, lalu mengerutkan kening. Persekutuan prajurit pengembara, itu menara Tianji, kan? Kenapa kau bertanya tentang itu? Carilah uang, kata anak laki-laki itu. Ya dewa, berapa umurmu? Kau ingin ke sana, kau akan mati, mengerti? Wajah wanita muda itu berubah. Kak Rong, tidak apa-apa. Anak laki-laki itu tersenyum percaya diri. Tidak ada apa-apa, hahaha. Ya,
Semua orang pikir mereka akan baik-baik saja. Mata perempuan muda itu dipenuhi kesedihan dan kecemasan. Apakah kamu punya modal? Kepala sekolah. Apa itu? Tanya pemuda itu bingung. Pergi ke gedung Tianji untuk mengambil lencana membutuhkan deposit. Wanita muda itu mendesah. Kau bahkan tidak tahu ini. Gedung Tianji memberikan tugas setiap hari. Ketika seseorang menerima tugas, lencananya akan diturunkan. Jika semua orang mengambil lencana dan tidak mengerjakannya, bukankah orang yang memberikan tugas akan mendapat masalah? Jadi, kau harus membayar deposit di muka. Jika tugas gagal atau melewati batas waktu, deposit akan dikompensasikan kepada orang yang memberikan tugas. Begitukah? Pemuda itu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ia tidak khawatir dengan kesulitan tugas itu, meskipun biayanya selangit, ia tidak takut. Tapi sekarang ia tidak punya uang, apa yang bisa ia gunakan untuk membayar pokoknya? Pemuda itu berpikir lama dan mengalihkan perhatiannya kepada perempuan muda itu, tetapi ia tak mampu mengatakan apa yang ingin ia katakan. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Maukah Anda meminjam uang dari saya? Tanya wanita muda itu sambil tersenyum. Ia telah melihat banyak orang datang dan pergi, dan sangat mahir membaca ekspresi orang, sehingga ia langsung memahami niat pemuda itu. Tentu saja, penampilannya yang luar biasa memainkan peran penting. Jika pemuda itu tidak tampan, ia paling-paling hanya akan mentraktirnya makan gratis dan tidak akan peduli dengan hal lain, apalagi berkomentar. Anak laki-laki itu sangat tampan dan memiliki hati yang sangat baik. Ia merasa sangat kasihan padanya dan tidak tega melihat anak seperti itu menderita di luar sana. Pemuda itu mengangguk penuh semangat, lalu berkata dengan nada serius, Saudari Rong, aku akan membalasmu 10 kali lipat, tidak, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Lupakan saja, aku tidak ditakdirkan untuk kaya raya. Wanita muda itu tampak agak ragu, lalu berkata, baiklah, mari kita bicarakan ini beberapa hari lagi. Oke, pemuda itu sedikit kecewa, tetapi ia juga tahu bahwa permintaannya terlalu berlebihan. Jika kau tidak ada hubungannya dengannya, mengapa mereka harus meminjamkanmu uang? Saudari Rong, aku pasti akan membayar kembali utangku dalam beberapa hari, pasti. Kata pemuda itu sambil berjalan perlahan menuju pintu. Tunggu, bukan itu maksudku. Wanita muda itu mengelus dahinya pelan. Ia bisa merasakan bahwa pemuda itu memiliki rasa bangga yang kuat. Suamiku punya beberapa teman yang kenal orang-orang di Menara Tianji. Mereka bisa membantu menjelaskan dan mengurangi biaya pokok. Begitukah? Kata pemuda itu, Saudari Rong, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Namun, mereka sekarang telah meninggalkan kota bulan gelap dan tidak berani tinggal di sini. Mereka mungkin tidak akan kembali selama 3 hingga 5 hari. Mengapa? Tanya anak laki-laki itu. Saya tidak begitu mengerti apa yang mereka katakan, lanjut perempuan muda itu. Sepertinya keluarga Huai mengalami bencana yang mengerikan, meninggalkan mereka tanpa seseorang yang dapat memegang janji mereka. Keluarga-keluarga yang tersisa saling tidak senang, dan kota bulan gelap bagaikan tumpukan kayu bakar kering, siap terbakar. Jadi mereka melarikan diri selama beberapa hari untuk melihat ke arah mana angin bertiup. Kapan mereka akan kembali? Paling tidak butuh beberapa hari. Kalau para penguasa itu bisa menetapkan aturan baru, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak ada yang patuh, cepat atau lambat akan terjadi kekacauan, kata perempuan muda itu. Pemuda itu tidak peduli dengan urusan para tuannya, ia hanya peduli bagaimana ia akan bertahan hidup dalam beberapa hari ke depan. Xiao He, kita memang ditakdirkan bertemu. Yah, lagi pula kau tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi Ting Mahadewa di tokoku selama beberapa hari. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi aku yakin kau tidak akan kelaparan, kata wanita muda itu. Itu tidak akan berhasil, pemuda itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, apa kamu punya uang untuk menginap di hotel? Wanita muda itu berkata, baiklah, anggap saja seperti mengurus bisnisku. Aku pasti akan menagihmu untuk akomodasi beberapa hari ini. Soal makanan, harganya sudah tertera jelas di sini. Ingat ya, kamu harus mengembalikannya kalau sudah punya uang. Aku tahu kamu sangat cakap. Sekarang kamu hanya sedang sial dan dalam masalah. Kamu tidak akan pernah menolak untuk membayarku, kan? Tentu saja, jawab pemuda itu. Jika wanita muda itu berkata akan mengasihani dan menjaganya, ia pasti akan menolak. Namun kini, demi mengurus urusan wanita muda itu, ia menjadi lebih berhati-hati. Apa yang masih kau ragukan? Tanya wanita muda itu dengan nada menegur, apa kau pikir tempat ini terlalu berantakan dan kumuh? Apa kau lebih suka memberikan uangmu kepada orang lain daripada membiarkan aku mendapat sedikit uang darimu? Kak Rong, ini terlalu merepotkan untukmu. Anak laki-laki itu akhirnya mengalah. Apa susahnya cari uang? Wanita muda itu tersenyum dan berkata, pergilah ke halaman belakang. Ini sudah hampir malam, dan tamu akan segera datang.
Aku lihat kamu suka kebersihan, jadi jangan kemana-mana agar kamu tidak terkena bau kembang api. Sayap di selatan halaman belakang adalah tempat suamiku berlatih. Di sana sangat sepi. Aku akan membersihkannya untukmu nanti malam. Kakak Rong, di mana laki-lakimu? Tanya anak laki-laki itu. Begitu kau jatuh ke gunung lava, kau tak akan bisa kembali. Mata wanita muda itu memerah. Gunung lava, maafkan aku, kata anak laki-laki itu buru-buru. Itu semua sudah berlalu. Wanita muda itu memaksakan senyum. Saat pemuda itu memasuki sayap, di halaman luas yang berjarak lebih dari 100 meter dari kedai makanan ringan, Yue berdiri dengan bangga dan menggebrak meja. Aku tidak peduli. Sejak Pan Le dan aku bergabung, Kapten selalu menjaga kami dengan baik. Sekarang orang-orang itu memanfaatkan ketidakhadiran Kapten dan hampir saja menginjak-injak kepala kami. Kau bisa mentolerirnya, tapi aku tidak bisa. Kali ini, kita juga salah. Seorang pria berwajah pucat berkata dengan wajah sedih sebelas, kau tahu situasinya begitu tegang sekarang, kita tidak bisa menjadi yang pertama menonjol. Ya, kita harus menunggu Kapten kembali, lalu pergi membicarakannya dengan Ji Dadang. Kalau Ji Dadang mengangguk, kita tidak akan takut apapun, kata pria lain. Pada saat itu, seorang pemuda mendorong pintu dengan terengah-engah dan berteriak, oh tidak, oh tidak. Putri kecil ketua tim, Xiao Ye, diculik oleh Zhao Laosheng dan anak buahnya. Zhao Laosheng juga bilang, dia juga bilang. Apa katanya? Tanya pria berwajah pucat itu cemas. Dia bilang dia ingin menjadi menantu yang murah dari keluarga pemimpin tim, dan manik-manik es itu akan menjadi mas kawinnya. Sial, bukankah ini terlalu mengganggu? Pan Le tiba-tiba melompat. Pan Le, ayo pergi. Biarkan mereka menunggu di sini. Dasar pengecut, teriak Yue Xi. Jangan khawatir, tunggu sampai malam, kata Pan Le. Ayo kita ke restoran dulu dan isi perut kita agar punya tenaga untuk bertarung. Larut malam, seluruh kota bulan gelap langsung kacau balau. Penyebabnya sederhana. Tak seorang pun menyangka perkelahian kecil bisa berubah menjadi perkelahian sekota. Sekelompok prajurit pengembara pergi ke Bukit Juexiu untuk sebuah misi. Salah satu dari mereka, Yue Xi, menemukan sebuah kotak hitam kecil berisi lebih dari 30 manik es langka dan indah. Ketika berita itu menyebar, Chen Taibao, putra kedua keluarga Chen, tertarik karena ia adalah seorang praktisi atribut es. Chen Taibao mempercayakan seorang pria bernama Zhao Laosheng untuk menegosiasikan harga dengan tim prajurit pengembara. Namun, Zhao Laosheng serakah dan suka menawar, sehingga harga dasar yang ia berikan tentu saja tidak tinggi. Zhao Laosheng juga ingin mendapatkan uang tambahan, jadi ia menurunkan harganya lebih rendah lagi. Tim prajurit pengembara tidak dapat menerimanya. Chen Taibao tidak menyangka pihak lain berani menolak. Ia sangat marah sehingga meminta Zhao Laosheng untuk menggunakan kekerasan. Zhao Laosheng memimpin anak buahnya untuk merebut manik-manik es dan juga menculik putri kecil kapten tim prajurit pengembara. Tentu saja, tim prajurit pengembara itu tidak mau menyerah. Beberapa anggota bersumpah di restoran untuk mencari keadilan. Dipenuhi amarah, seorang anggota bernama Pan Le berselisih dengan pemilik restoran. Akibatnya, pemilik restoran dan beberapa pelayan dipukuli. Kemudian, para anggota tim prajurit pengembara meninggalkan restoran dengan marah tanpa membayar minuman dan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Zhao Laosheng. Zhao Laosheng sedang minum-minum dengan penuh kesombongan bersama teman-temannya ketika ia dihadang di sebuah restoran oleh para prajurit dari tim prajurit pengembara tersebut. Awalnya, semua orang cukup bijaksana dan hanya meminta Zhao Laosheng untuk menyerahkan orang dan manik es tersebut. Namun, seorang prajurit bernama Zhao Dalu di pihak Zhao Laosheng mulai memaki-makinya sedemikian rupa sehingga Yue Xi tak kuasa menahan diri untuk menghunus pedangnya dan mulai bertarung melawan Zhao Dalu. Situasi pun tak terkendali. Restoran itu milik keluarga Ding, dan pemiliknya adalah sepupu jauh Ding Yixing, kepala keluarga Ding. Logikanya, ia bukan seorang kultivator, dan seharusnya menghindari perkelahian seperti itu. Namun, ia baru saja merekrut 2 penjaga, keduanya pemanah elit, dan anak panah mereka sangat aneh. Mereka adalah sejenis ular hitam yang sangat berbisa. Ketika anak panah dilepaskan, ular hitam itu akan secara otomatis melukai musuh, sehingga sulit untuk dilawan. Pemilik restoran merasa ia cukup percaya diri, dan karena perkelahian tersebut telah merusak fasilitas restoran, ia pun memanggil para penjaga untuk menghentikannya. Entah siapa yang melempar pedang panjang dan menusuk bos itu. Ketika kedua penjaga melihat bos terluka, mereka langsung membuka busur panjang mereka dan menembakkan anak panah satu demi satu. Anak panah mereka akan membasmi orang jika tidak ditembakkan. Setelah seseorang meninggal, pihak-pihak yang bertempur langsung bergejolak, mengalirkan energi spiritual mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Medan pertempuran menjadi kacau balau dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat itu,
Pemilik restoran yang sebelumnya telah dipukuli tiba bersama para prajurit Menara Tianji. Karena perselisihan serupa biasanya ditangani oleh Menara Tianji, para prajurit Menara Tianji juga ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Pemimpin Menara Tianji adalah Tuan Muda Gu. Ia melihat kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan tidak mendengarkan nasihat apapun. Bahkan dua anak buahnya sendiri gugur. Ia tak kuasa menahan amarah. Pada saat ini, di antara para prajurit Menara Tianji, dua penjaga dari keluarga Huai yang baru saja membelot tiba-tiba melancarkan serangan mematikan kepada Tuan Muda Gu, tetapi Tuan Muda Gu sudah siap. Ketika ia menghindari penyergapan dan melancarkan serangan balik, sebuah panah es melesat dari langit dan menembus tubuhnya dari belakang, mengubahnya menjadi patung es. Kini, para prajurit Menara Tianji pun menggila. Meskipun pimpinan sejumlah pasukan telah memerintahkan dengan tegas untuk menahan diri dalam waktu dekat, namun tidak mudah untuk tetap menahan diri ketika sudah ada yang meninggal dan darah terlihat. Mereka yang kalah tentu saja memanggil teman-teman mereka dan bersiap untuk bertempur lagi. Mereka yang menang juga tahu bahwa pihak lawan tidak akan menyerah, jadi mereka juga memanggil rekan-rekan mereka. Kerusuhan meluas dengan cepat. Pemuda itu bermeditasi cukup lama di dalam kamar. Ketika ia keluar, ia mendapati toko makanan ringan di depannya gelap gulita. Kemudian ia mendengar teriakan dan jeritan dari kejauhan. Ia langsung teringat apa yang dikatakan perempuan muda itu tentang kemungkinan kekacauan di kota, jadi ia buru-buru membuka pintu belakang toko makanan ringan itu dan masuk. Kedai camilan itu sepi. Bayangan gelap samar-samar terlihat, berjongkok di depan jendela dan mengintip melalui celah. Saudari Rong, panggil pemuda itu ragu-ragu. Set, jangan berisik, jawab bayangan gelap itu dengan gugup. Ada apa? Anak laki-laki itu merendahkan suaranya. Ya dewa, kota ini benar-benar kacau. Wanita muda itu berkata dengan suara gemetar, seharusnya aku mengikuti mereka hari itu, tapi sekarang. Dengar, dengar. Basmi, teriakan di kejauhan semakin keras dan keras. Haha, pemuda itu tersenyum lembut, lalu perlahan duduk di meja. Ia merasa kurang beruntung di siang hari dan selalu merasa tidak nyaman. Kini situasinya benar-benar terbalik. Ia merasa sedikit puas. Ia mengambil tempat lilin, mengambil batu api, dan menyalakan lilin. Xiao He, apa kamu gila? Wanita muda itu bergegas menghampiri dengan marah dan hendak meniup lilin. Saudari Rong, apakah kau percaya padaku? Tanya pemuda itu lembut. Hah, wanita muda itu menatap anak laki-laki itu dengan bingung. Tidak apa-apa asalkan aku di sini, kata anak laki-laki itu. Kamu, wanita muda itu awalnya tidak percaya, tetapi tatapan mata pemuda itu tenang dan percaya diri, dan senyum lembutnya begitu menular sehingga membuat hatinya merasa damai. Kemudian dia mendesah pelan dan mengganti topik pembicaraan. Kamu lapar. Mau makan apa? Ayo kita makan panekuk telur, Kak Rong. Panekuk buatan Kak Rong benar-benar lezat, kata pemuda itu. Tentu saja, kau bahkan tidak menanyakan namaku. Wanita muda itu tersenyum puas. Duduklah sebentar, aku akan ke dapur. Oke, jawab anak laki-laki itu. Saat itu, seberkas cahaya bulan masuk melalui celah di papan kayu. Wajah anak laki-laki itu tiba-tiba membeku, dan ia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menopang meja. Xiao He, ada apa denganmu? Wanita muda itu menyadari ada yang tidak beres dengan anak laki-laki itu. Kakak Rong, pergilah dan lihat, apakah bulan itu, sangat bulat, kata pemuda itu dengan susah payah. Wanita muda itu berlari ke jendela dan melihat ke atas melalui celah. Bulat sekali, bulat seperti telur dadarku, hehe. Oh tidak, anak laki-laki itu berusaha keras untuk berdiri. Ada apa denganmu? Wanita muda itu bergegas maju dan mendukung pria muda itu. Aku sangat tidak sabar, aku tersesat dalam pengembangan spiritualku, aku tak mampu mengendalikan kekuatan pasang surut, kekuatan itu akan berkobar setiap bulan purnama, kecuali aku maju. Wajah pemuda itu pucat, kata-katanya tak jelas, dan tubuhnya gemetar hebat. Inilah rahasia terbesarnya, yang bahkan tidak diketahui oleh keluarga terdekatnya, tetapi entah mengapa, ia rela mempercayai wanita muda biasa di hadapannya. Beraninya kamu berjalan-jalan saat kamu sakit? Tanya wanita muda itu dengan cemas. Apa yang harus kami lakukan? Istirahat saja, tidak apa-apa, setelah tengah malam, semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih bisa jalan, aku akan mengantarmu ke belakang, kata wanita muda itu. Pada saat itu, dengan suara keras, pintu toko makanan ringan itu ditendang hingga terbuka dan dua orang pria melangkah masuk. Janda Rong, apa kabar? Seorang pria kekar berjanggut berjalan di depan. Ia berkata sambil tersenyum, matanya menatap pemuda itu. Wanita muda itu terkejut. Ia berbalik untuk melihat siapa yang datang. Alisnya terangkat marah dan ia berteriak keras, Qian Mazi, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu, kata pria kekar itu sambil tersenyum.
Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Wanita muda itu menunjuk ke arah pintu. Jangan teriak-teriak. Pria kekar itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Janda Rong, cepat kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Kita tidak bisa tinggal di kota ini lebih lama lagi. Kenapa aku harus ikut denganmu? Wanita muda itu gemetar karena marah. Qian Mazi, jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Bukankah kau hanya mengincar pedang yang ditinggalkan anak buahku? Hehe, aku mau pedangnya, dan aku mau orangnya juga. Pria kekar itu tertawa jahat. Keluar dari sini. Wanita muda itu bergegas maju, meraih lengan pria itu, dan menariknya keluar. Tatapan mata pria kekar itu berubah dingin, dan ia menamparkan pipi perempuan muda itu dengan punggung tangannya. Tubuh perempuan muda itu terhantam dan terlempar ke udara, jatuh menimpa meja, lalu berguling ke tanah. Ia hanyalah orang biasa, dan pusing serta linglung setelah dipukuli. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar, menutupi pipinya dan menatap kosong ke arah orang itu. Diam saja, iya, masih sama seperti sebelumnya. Pria kekar itu berjongkok, mengangkat dagu wanita muda itu dengan jarinya, dan berkata dengan tenang, kota ini sangat kacau sekarang. Bahkan jika aku membasmimu, tak seorang pun akan tahu itu aku. Wanita muda itu merasa kedinginan saat menyadari situasinya saat ini. Dulu, Qian Mazi selalu berada di dekatnya seperti guk-guk, dan seburuk apapun sikapnya, Qian Mazi tidak berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Kota bulan gelap memiliki aturannya sendiri, dan selama dia pergi ke Menara Tianji untuk mengeluh, Qian Mazi akan dihukum. Lagi pula, suaminya juga seorang pejuang pengembara dengan lingkaran pertemanannya sendiri, dan dia tidak akan pernah tinggal diam dan melihat seorang janda seperti dirinya ditindas. Kini semuanya telah berubah. Api berkobar di mana-mana di kota bulan gelap, suara-suara pembasmian terdengar di mana-mana, dan aturan-aturan tak lagi berlaku. Sebenarnya, konflik antara para penguasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi begitulah adanya. Sebelum tatanan lama runtuh dan tatanan baru terbentuk, penderitaan terberat akan selalu ditanggung oleh orang-orang biasa seperti mereka karena mereka tak berdaya. Jika dia terbasmi sekarang, dia bukanlah yang pertama atau terakhir, dan banyak orang lain akan mengalami nasib serupa. Saudaraku, kau telah memanjakan jalang ini. Pria lain mencibir, lalu ia mendekat ke telinga Qian Mazi dan membisikkan sesuatu. Qian Mazi berdiri dan menatap pemuda itu dengan seringai nakal anak muda, dari mana asalmu? Pemuda itu menggertakkan giginya. Ia sudah lama ingin bertindak, tetapi saat ini ia bahkan tak mampu berdiri tegak. Jika tangannya tak berada di atas meja, ia pasti sudah jatuh. Pembuluh darah spiritual di tubuhnya menjadi stagnan dan energi spiritual tak dapat bersirkulasi sama sekali. Kedua lelaki itu saling memandang dan berjalan menuju pemuda di sebelah kiri dan kanan. Wanita muda itu terkejut dan berusaha keras untuk bangun. Ia meraih lengan Qian Mazi dan berteriak, Kakak Qian, itu kakakku. Jangan menakut-nakuti dia. Adikmu. Qian Mazi tertawa, lalu menamparkan wajah perempuan muda itu lagi sambil mengumpat, bajunya sama dengan harga tokomu. Siapa yang mau kau tipu? Wanita muda itu bergegas maju lagi, memeluk erat paha Qian Mazi, dan berseru Kakak Qian, aku akan pergi bersamamu. Aku akan memberimu pedang milik lelakiku. Dia benar-benar sepupu pamanku. Kumohon lepaskan dia. Ia tahu bahwa ia tak bisa lepas dari bencana ini hari ini. Tak hanya ia akan disiksa, ia juga akan kehilangan pikiran terakhir yang ditinggalkan lelakinya. Namun, lelaki muda itu tidak bersalah. Ia menerimanya dengan baik, tetapi akhirnya membawa bencana besar baginya. Bagaimanapun, ia tak bisa melarikan diri, jadi ia akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saudaraku, kalau kita bisa meraup untung besar dari anak ini, pasti banyak wanita di luar sana. Pria lain berkata sinis, anak ini pasti dari keluarga kaya. Kalau kita bisa menyiksanya dengan beberapa teknik spiritual, hehe. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku sekarang? Qian Mazi bertanya sambil menundukkan kepalanya. Saya bersedia, Saudara Qian. Saya pasti akan melayani Anda dengan nyaman setiap hari. Wanita muda itu mengangguk penuh semangat. Sudah terlambat. Lutut kanan Qian Mazi terlontar dan mengenai pipi serta dagu perempuan muda itu. Perempuan muda itu jatuh terlentang dan menghantam tanah dengan keras. Kali ini ia tak bisa bangun lagi. Orang menyebalkan. Pemuda itu murka. Ia mendorong meja dan bergegas maju, tetapi ia jatuh ke tanah setelah hanya mengambil satu langkah. Melihat pemuda itu jatuh ke tanah, kedua pria itu menyeringai lebar. Qian Mazi melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menangkap pemuda itu. Saat itu, terdengar suara seorang perempuan dari jalan sebelas, "Ke sini, cepat." "Saya di sini," jawab suara lain. "Di mana Pak? Kenapa belum datang?" "Saya tidak tahu," jawab suara wanita itu, "tapi saya sudah mengirim sinyalnya. Jika Tuan tidak datang, kita tidak akan bisa bertahan."
Ada toko di sini. Ayo kita masuk dan sembunyi dulu. Saat kata-kata itu terucap, 3 orang berlumuran darah menyerbu ke dalam kedai makanan ringan. Yang menyerbu di depan adalah seorang perempuan yang memegang busur di tangannya. Ada puluhan ular hitam melilit lengan kirinya. Ular-ular hitam itu perlahan menggeliat dan menjulurkan lidah mereka. Bayangan aneh ini memperjelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Orang berikutnya yang menyerbu masuk adalah seorang pemuda kurus yang memegang pedang patah di tangannya. Ia pasti baru saja mengalami pertempuran sengit, sehingga bahkan senjata spiritualnya pun hancur. Yang terakhir adalah seorang pria kekar, yang sedikit terhuyung dan mungkin terluka. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka berdua tampak waspada. Qian Mazi dan rekan-rekannya tidak lagi mempedulikan pemuda itu. Mereka mundur ke dinding, jari-jari mereka berada di gagang pedang, siap menghunus pedang kapan saja. Ketiga orang yang datang kemudian mundur ke sisi lain. Mereka lari ke toko. Kalian pergi ke halaman belakang dan kepung mereka, teriak seseorang di luar. Wanita itu segera bergegas ke pintu belakang, tetapi tepat saat ia mendorong pintu, sesosok jatuh dari udara ke halaman. Wanita itu segera mundur, mengambil seekor ular hitam dari lengan kirinya dengan ujung jari tangan kanannya, mengaitkan ular hitam itu ke tali busur, dan perlahan menarik busurnya. Ular hitam itu langsung meluruskan tubuhnya, seperti anak panah. Saya harap Anda tidak akan menemui masalah di sana, Tuan. Gumam pria kekar itu. Sebelum ada yang bisa menjawab, teriakan terdengar di luar. Melalui celah-celah papan kayu, bola api terlihat jelas bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di luar, tetapi setelah hanya setengah tarikan napas, jalanan tiba-tiba menjadi sunyi. Bang! Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu mendobrak pintu belakang dan bergegas masuk ke kedai makanan ringan. Wanita itu langsung menembakkan anak panah. Lelaki tua itu bereaksi sangat cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ular hitam yang melesat cepat itu terangkat dan terlempar oleh cahaya pedang. Namun, tubuh ular hitam itu sangat kuat dan tidak terluka. Ketika menghantam dinding, ia mendorong ekornya dengan kuat dan melesat ke arah lelaki tua itu lagi. Lelaki tua itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya untuk mencengkeram titik vital ular hitam itu. Ular hitam itu melilit dengan panik, tetapi tak berhasil melepaskan diri dari telapak tangan lelaki tua itu. Tatapan lelaki tua itu menyapu wanita itu dan mendarat padanya. Ia berkata dengan dingin, "Siapa kau? Beraninya kau menyerang menara Tianji kami?" "Mereka adalah orang-orangku." Sambil berbicara, Su Tang berjalan perlahan. Melihat sosok Su Tang, Yue Xi dan yang lainnya menghela napas lega. Pria tua itu menatap Su Tang dengan mata ikannya yang mati, lalu tubuhnya melesat bagai kilat. Cahaya pedang menyingkap tirai cahaya dan menusuk tepat ke dada Su Tang. Dari mana datangnya keyakinan ini? Su Tang menghela napas, dan pada saat yang sama, pedang Taiso di tangannya melancarkan serangan. Tirai cahaya yang dilambaikan lelaki tua itu terpental saat kedua pedang itu bertabrakan, tetapi pedang Su Tang terlepas, menusuk tenggorokan lelaki tua itu seperti ular berbisa. Pria tua itu berhenti dan langsung terpental mundur, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada Su Tang. Melihat cahaya pedang masih mendekat dengan cepat, pria tua itu menggertakkan gigi dan menusuk Su Tang dengan punggung tangannya. Ia mencoba menebus kekalahannya dengan pertarungan sengit yang akan merugikan kedua belah pihak. Namun, Su Tang bertindak seolah-olah tidak melihat apa-apa, dan pedang Da Zeng terus melesat ke depan. Puff! Saat cahaya pedang menembus daging, Su Tang memutar lehernya, dan pedang lelaki tua itu menembus lehernya tetapi hanya meleset 1 mm. Detik berikutnya, ujung pedang Su Tang melompat pelan, dan pedang Taiso tiba-tiba mengeluarkan api yang berkobar. Saat ia mencabut pedangnya, lelaki tua itu telah berubah menjadi manusia api dan jatuh ke depan. Qian Mazi menahan napas, takut menarik perhatian lawannya. Bagaimanapun, lelaki tua itu memang jagoan, tetapi ia bahkan tak sanggup bertahan satu ronde pun. Terlebih lagi, pemuda itu berani menghindari serangan dengan cara yang begitu berisiko. Jelas sekali ia sangat percaya diri. Bahkan jika hanya beberapa inci, pedang lelaki tua itu pasti akan menembus tenggorokannya. Hanya seorang pejuang yang telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati yang dapat mengembangkan kepercayaan diri sekuat baja itu. Faktanya, Qian Mazi melebih-lebihkan Su Tang. Su Tang mampu membuat penilaian yang tepat dan akurat karena ia memiliki daya komputasi yang luar biasa, yang merupakan keuntungan yang diberikan oleh kecerdasan buatan tingkat tinggi. Di mata orang lain, tindakan mengelaknya terlalu berisiko, tetapi baginya, sebenarnya tidak perlu membuang energi ekstra, cukup melakukannya dengan benar saja sudah cukup. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Su Tang. "Tidak apa-apa, Tuan. Kalau saja Anda tidak datang lagi, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi," kata Yue Xi. "Ayo kembali," kata Su Tang, dan matanya menyapu sekeliling. Saat itu, pemuda itu telah merangkak dengan susah payah ke arah perempuan muda bernama Rong,
dan menggunakan tangannya yang gemetar untuk memeriksa napas perempuan muda itu. Su Tang melangkah maju beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan menatap pemuda itu lagi. Penampilan pemuda itu memberinya rasa familiar yang samar. Ia pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Ia hanya mencoba mengingatnya, tetapi tidak ingat di mana. Semakin ia mengamati, semakin kuat rasa familiar itu. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ingatannya selalu bagus, jadi seharusnya tidak seperti ini. Melihat Su Tang terlalu malas untuk memahami mereka, Qian Mazi diam-diam menghela napas lega. Ia bertukar pandang dengan teman-temannya dan diam-diam bergerak menuju pintu belakang. Sebenarnya, Yue Xi dan yang lainnya memperhatikan tindakan mereka, tetapi kedua belah pihak tidak memiliki persinggungan dan terlalu malas untuk memperhatikan. Pemuda itu juga menyadarinya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah saat ia menatap Qian Mazi dengan saksama, memaksakan suara parau tidak, pergi, tidak. Pemuda itu dipenuhi kebencian. Ia membenci kedua prajurit itu karena terlalu kejam untuk membasmi seorang perempuan yang lemah dan tak bersalah. Ia juga membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Ia selalu dilindungi oleh orang lain. Kali ini, ketika ia melangkah keluar, ia merasa bahwa ia layak untuk menjelajahi dunia. Itu juga pertama kalinya ia ingin melindungi seseorang, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa menyaksikan. Su Tang merasakan gejolak yang tak terjelaskan di hatinya. Pemuda itu berjuang untuk berdiri berulang kali, tetapi jatuh berulang kali. Tatapannya dingin dan gigih, seperti anak serigala yang ingin membalas dendam. Sesaat kemudian, tatapan Su Tang tertuju pada perempuan muda itu, lalu ia berkata, "Apakah itu kau, Yu?" Qian Mazi terkejut. Ia mendengar bahwa pihak lain ingin campur tangan, jadi ia segera bergerak dan bergegas ke pintu belakang, sementara rekannya bergegas ke jendela. Su Tang mengangkat tangannya dan sebuah bola api melesat keluar, mengenai punggung Qian Mazi. Sebuah lubang seukuran setengah wastafel muncul di tengah tubuhnya. Rekan Qian Mazi telah merobohkan papan kayu di jendela. Su Tang menyusulnya seperti hantu, dan dengan kilatan pedang, ia menusuk bagian belakang kepala rekan Qian Mazi. Meskipun sudah bertindak, Su Tang sendiri tidak mengerti mengapa ia peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Ketika pemuda itu melihat Qian Mazi dan pria lainnya tewas seketika, ia merasa lega dan tak mampu lagi bertahan. Ia pun jatuh tertelungkup di atas wanita muda itu dan mengalami koma. Su Tang berjalan perlahan, menggunakan jari-jari kakinya untuk membalikkan tubuh pemuda itu, menatapnya sejenak, dan berbisik, "Apakah kau pernah melihatnya sebelumnya?" Yue Xi dan yang lainnya mendekat, menatap pemuda itu dengan saksama, lalu menggelengkan kepala. Dia sangat tampan, lebih cantik dari wanita manapun. Bao Bei merasa sedikit rendah diri. "Aku belum melihatnya, tapi, dia agak mirip dengan nona muda pertama," kata Yue Xi. Jadi begitu, Su Tang merasa lega. Memang agak mirip, pantas saja ia merasa begitu familiar. Su Tang berbalik untuk pergi, tetapi berhenti lagi. Ada beberapa hal yang tak masuk akal. Ia telah menolong pemuda itu, padahal ia bukan siapa-siapa, dan seharusnya ia berbalik dan pergi. Namun ia merasa gelisah. Kota bulan gelap sedang kacau balau, dan ia tak ingin pemuda itu terluka. Terlebih lagi, emosi yang ditunjukkan pemuda itu mengingatkannya pada Wen Xiang, tawanan yang berjuang keluar dari kereta kuda. Tatapan matanya memancarkan kebencian dan tekad yang sama. Yue Xi menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia menatap Su Tang, lalu pemuda itu, dan berbisik, "Tuan, dia seorang pria." "Omong kosong," kata Su Tang, lalu membungkuk dan mengendus napas perempuan muda itu. "Dalu, kau gendong dia. Bao Bei, perempuan ini masih hidup, bawa dia bersamamu. Bawa mereka kembali." Yue Xi sedikit terkejut. Dia sudah bersama Su Tang selama hampir setahun dan tahu bahwa Su Tang biasanya acuh tak acuh terhadap orang luar. Kenapa dia begitu peduli pada orang asing? Apa hanya karena dia agak mirip Xiao Butian? Zhao Dalu menggendong anak laki-laki itu di punggungnya, sementara Bao Bei menggendong perempuan muda itu, dan mereka berjalan menyusuri jalan menuju puncak Qianqi. Adegan perkelahian sering terlihat di jalanan. Ketika menghadapi kekacauan, perilaku masyarakat cenderung berada dalam dua ekstrim. Mereka yang konservatif akan bersembunyi dan hanya ingin melindungi diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Mereka yang radikal mungkin memilih untuk memanfaatkan situasi untuk merampok atau mencari musuh. Kadang-kadang, ketika bertemu seseorang yang buta, Su Tang akan langsung membasminya jika ia menunjukkan ancaman. Ia hanya akan membasmi satu atau dua orang saja, dan sisanya akan berhamburan. Perampok biasanya tidak memiliki semangat juang. Kembali di puncak Qianqi, Baolan dan Mei Fei sudah kembali. Mereka menemukan halaman samping dan menempatkan pemuda dan pemudi itu. Baolan mendekati Su Tang dan berbisik, "Tuan, ada orang lain yang ingin membasmi Tuan mudaku." "Apa?" Su Tang tercengang. Baolan kemudian menceritakan seluruh situasi secara rinci,
mengatakan bahwa seseorang telah menyerang Tuan Muda Gu terlebih dahulu tetapi gagal. Sepertinya tebakan Tuan benar. Seharusnya putri sulung keluarga Huai, kata Yue Xi. Aku mengerti. Kamu lelah semalaman, istirahatlah. Su Tang berkata, Mei Fei, pergi dan undang Tuan Gu. Gu Suifeng telah mempelajari banyak hal, dan apa yang ia pelajari dari Si Kong Xing Ye bukan hanya cara meracik obat, tetapi juga beberapa keterampilan dalam mengobati luka dan menyelamatkan nyawa. Tentu saja, ia tidak berguna saat Wen Xiang ada di sana. Kepala perempuan muda itu dibalut kain kasa dan ia berbicara dengan malu-malu. Semua lukanya adalah luka daging dan ia segera terbangun, tetapi laki-laki muda itu masih koma. Nama perempuan muda itu adalah Rong Sangu. Ia tidak bermaksud memanfaatkan siapapun. Nama aslinya adalah Sangu. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu pemuda itu dan apa yang terjadi malam itu. Setelah itu, ia memohon kepada Su Tang, mengatakan bahwa pemuda itu baik hati tetapi kurang bijaksana, dan tidak menyadari bahaya dunia luar. Ia berharap Su Tang mau menjaganya untuk sementara waktu, karena kota bulan gelap sedang bergejolak. Mengingat pengalaman pemuda itu, kemungkinan besar ia akan mendapat masalah jika ia pergi keluar. Su Tang dan Gu Suifeng saling memandang dengan bingung. Berbuat baik justru membuatnya menjadi orang miskin. Ini pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Benar-benar tanpa pamrih. Tuan Su, dia baik hati dan tidak akan merepotkan Anda. Lagi pula, mungkin keluarganya akan mencari Anda nanti, kata wanita muda itu. Nona Rong, serahkan anak ini pada kami, jangan khawatir. Gu Suifeng berbicara lebih dulu, bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Kurasa kau harus tinggal di sini sebentar. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan di kota ini, tapi tempat ini pasti aman. Ini kesempatan bagus untuk merawatnya selagi bisa. Saya, wanita muda itu ragu sejenak. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Kenapa kau harus melakukan sesuatu? Gu Suifeng tersenyum. Bagaimana kalau begini, Nona Rong? Kau yang mengurus dapur. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa makan makanan yang dimasak para pelayan itu. Aku sudah lama berpikir untuk menyewa koki. Yah, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil dalam hal harga. Ada beberapa hal di rumah, kata wanita muda itu ragu-ragu. Tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang untuk menemanimu mengambilnya, kata Gu Suifeng. Melihat Gu Suifeng begitu antusias, wanita muda itu tak kuasa lagi menolak. Tentu saja, jika Gu Suifeng bilang ia bisa dibiayai secara cuma-cuma tanpa perlu melakukan apapun, ia pasti akan curiga. Tak akan ada hal baik seperti itu di dunia, dan Pai tak akan jatuh dari langit. Membiarkannya pergi ke dapur dan bertanggung jawab memasak adalah alasan yang masuk akal. Ia juga tahu bahwa ia tak bisa tinggal di kota, dan bersembunyi di puncak Yanqi pasti jauh lebih aman. Baiklah, kamu harus memulihkan diri dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang dan mengambil barang-barangmu besok, kata Gu Suifeng sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Su Tang. Mereka berdua berjalan keluar satu demi satu, dan Su Tang bertanya dengan suara pelan ada apa. Kenapa kau menahannya? Tuan, anak itu bukan orang biasa. Gu Suifeng berkata perlahan, saya baru saja memeriksa. Energi spiritualnya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Mei Fei. Namun, pembuluh darah spiritualnya tersumbat, jadi dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Itulah sebabnya dia pingsan. Maksudmu? Su Tang tampak terkejut. Grandmaster berusia 15 tahun, seorang Grandmaster berusia 15 tahun. Gu Suifeng menarik napas panjang, dan Nona Rong berkata bahwa anak itu belum pernah keluar rumah dan kurang pengalaman. Tuan, dia adalah penolong yang langka dalam satu abad ini. Apakah kamu yakin dia seorang Grandmaster? Hampir tepat, kata Gu Suifeng, dia, sepertinya teknik spiritualnya salah. Lagi pula, ketika Nona Rong memberitahu kita tentang anak yang tidak bisa bergerak, ada beberapa inkoherensi dalam kata-katanya. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tanya Su Tang sambil mengerutkan kening. Biarkan dia menjadi penjahat kita hehehe. Mata Gu Suifeng berkilat cemerlang. Kau bercanda? Tanya Su Tang, seorang Grandmaster berusia 15 tahun sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid inti bahkan di 3 sekte besar. Keluarganya pasti sangat khawatir. Apa yang akan kita lakukan ketika mereka datang mencari kita? Apa masalahnya? Kita harus berusaha agar dia tidak melihat orang luar. Kita bisa membujuknya untuk berganti pakaian, lalu. Yue Xi cukup tampan. Biarkan dia memakai pakaian itu, naik perahu ke kota Jingtao, lalu lanjutkan perjalanan ke barat. Sebaiknya dia melakukan sesuatu untuk menarik perhatian di sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa ratus mil, dia bisa berganti pakaian dan kembali dengan tenang. Gu Suifeng berkata, ketika keluarga anak itu datang mencarinya,
mereka akan teralihkan oleh jejak yang ditinggalkan Yue Xiyi dan kecil kemungkinannya mereka akan datang ke kota bulan gelap. Terlalu berisiko, Su Tang ragu-ragu. Lagi pula, anak itu akan selalu punya pendapatnya sendiri. Dia tidak akan mendengarkanmu tanpa syarat. Dia tidak mau mendengarkan saya, tapi dia mau mendengarkan Anda. Senyum Gu Suifeng licik. Tuan, saya paling mengenal anak-anak berusia 10, 15, atau 16 tahun itu. Kebanyakan murid luar yang dipilih Pengshan berusia sekitar ini. Mereka naif dan tidak begitu memahami bahaya kodrat manusia. Mereka penuh semangat dan mendambakan keadilan, kemuliaan, dan sebagainya. Mereka cukup berani untuk berkorban. Selama mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan benar, mereka akan terus maju tanpa ragu. Tidak ada yang bisa membuat mereka mundur, bahkan keluarga dan kerabat sekalipun. Su Tang menatap Gu Suifeng dengan tatapan kosong. Mereka memang yang paling cantik, tapi juga yang paling mudah tertipu. Gu Suifeng mendesah, tapi aku perlu mengenalnya dulu, untuk memahami orang seperti apa dia, agar aku bisa meresepkan obat yang tepat. Tuan, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Kurang dari sebulan lagi, aku bisa mengajaknya bergabung dengan kita. Semakin banyak aku mendengarkan, semakin, gumam Su Tang. Tuan, Nona Rong hanya mengizinkannya makan 2 panekuk telur tanpa imbalan, dan dia terus berkata akan membalas budi, mengulanginya berulang-ulang. Dia jelas orang yang sangat sentimental. Gu Suifeng berkata, bagaimana dengan Anda, Tuan? Anda menyelamatkan nyawanya dan Nona Rong. Bagaimana dia bisa membalas budi Anda? Bukankah ini, bukan ide yang bagus? Su Tang merasa dirinya sudah sangat keras kepala, tetapi dibandingkan dengan Gu Suifeng, dia masih jauh lebih tidak keras kepala. Apa itu? Gu Suifeng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menepuk pahanya keras-keras dan tertawa. Aku sudah menemukan jawabannya, hahaha. Apa? Su Tang terkejut. Jarang sekali ia melihat Gu Suifeng kehilangan ketenangannya seperti ini. Tuan, Anda dan dia adalah saudara angkat, kata Gu Suifeng, seperti kata pepatah, seorang kakak laki-laki itu seperti ayah. Dia hanya menganggap Anda sebagai saudaranya di sini, jadi wajar saja dia harus mendengarkan Anda. Su Tang terdiam lagi. Tapi Tuan, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda di masa depan. Anda harus menjaga citra Anda sebagai orang yang mulia, agung, dan sempurna di hadapannya, agar dia tidak meragukan Anda. Gu Suifeng berkata tinggi berarti Anda memiliki perasaan yang luhur, agung berarti Anda memiliki cita-cita yang agung, dan sempurna berarti Anda memiliki karakter yang sempurna. Selama Anda dapat mempertahankan ini, dia pasti akan semakin menghormati Anda. Bukankah terlalu sulit? Ekspresi Su Tang sangat aneh. Dia tahu betul orang seperti apa dia. Tinggi, tampan, dan sempurna sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tidak, aku harus bertanya pada Nona Rong. Gu Suifeng teringat sesuatu dan berbalik untuk berjalan menuju rumah. Apa yang akan kamu temukan? Siapa kedua pembasmi itu? Mereka provokator ulung, kata Gu Suifeng tanpa menoleh. Pagi-pagi sekali, pemuda itu melompat dari tempat tidur, tertegun sejenak, dan mulai memeriksa tubuhnya. Ia tidak terluka. Ia perlahan berdiri di lantai dan mengamati sekeliling ruangan dengan curiga. Pada saat itu, pintu didorong terbuka dan wanita muda itu masuk dengan tenang. Ketika ia melihat pemuda itu, ia menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao He, kau sudah bangun. Kakak Rong, kamu baik-baik saja. Anak laki-laki itu juga tampak sangat terkejut. Berkat Tuan Gu, saya baik-baik saja sekarang, tapi kepala saya masih sakit. Wanita muda itu berkata, Xiao He, kamu lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Tuan Gu, ya, Guru Gu orang yang sangat baik. Beliau memeriksa Anda kemarin dan mengatakan Anda dalam keadaan sehat. Anda mungkin mengalami koma karena ada yang salah dengan latihan spiritual Anda. Wanita muda itu berkata demikian dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Xiao He, aku tidak memberitahunya, dia melihatnya sendiri. Tidak apa-apa, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Kemarin, luka tersembunyinya tiba-tiba kambuh, menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, luka itu hanya kambuh sebulan sekali. Kini setelah pulih sepenuhnya, ia tidak lagi takut akan ancaman dari luar. Saudari Rong, di mana tempat ini? Itu rumah Tuan Su, kata wanita muda itu. Siapa Tuan Su? Tanya anak laki-laki itu. Dia pemilik tempat ini. Wanita muda itu ragu sejenak dan berkata pelan, saya dengar dari Tuan Gu bahwa Tuan Su menyelamatkan kita, tapi dia malah mendapat masalah besar. Qian Mazi dan anak buahnya punya hubungan dekat dengan keluarga Chen. Kalau keluarga Chen membela Qian Mazi, itu akan jadi bencana. Keluarga Chen, ya, keluarga Chen memang sangat kuat. Ada sedikit ketakutan di mata wanita muda itu. Dari pengetahuannya, ia hanya tahu bahwa keluarga Chen sangat kuat dan salah satu kekuatan terkuat di kota bulan gelap. Kenyataannya,
Qian Mazi tidak memiliki hubungan dengan keluarga Chen. Jika ia bisa mengandalkan keluarga Chen, Qian Mazi pasti akan tergoda untuk memanfaatkan kekacauan ini dan meraup keuntungan yang tidak sah. Karena hal ini, Tuan Gu dan Tuan Su bahkan sempat bertengkar. Tuan Gu berkata bahwa Tuan Su selalu impulsif. Membeli puncak Qianqi telah menanam bahaya tersembunyi. Ia juga dengan gegabah membasmi Qian Mazi. Hal ini menciptakan musuh yang kuat di mana-mana, yang cepat atau lambat akan membawa bencana bagi semua orang. Pemuda itu terdiam, memikirkan orang yang menolongnya kemarin. Xiao He, jangan salahkan Tuan Gu. Dia punya kesulitannya sendiri, kata wanita muda itu. Aku juga baru tahu. Mereka membeli gunung sebesar itu dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, banyak orang iri dan mencari-cari kesalahan mereka. Saudari Rong, menurutmu aku ini siapa? Pemuda itu tertawa. Mereka menyelamatkanku, dan aku sangat berterima kasih kepada mereka. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan mereka? Bagus, kata wanita muda itu. Ngomong-ngomong, aku akan turun gunung dan memesankan tiket kapal untukmu. Aku tahu kau anak yang baik hati. Jika seseorang membantumu, kau pasti ingin membantu mereka juga. Tapi, kau tidak bisa mengorbankan nyawamu di sini hanya untuk membalas budi mereka. Kota bulan gelap semakin kacau. Sebaiknya kau segera pergi. Haha, pemuda itu tertawa dan menggelengkan kepala Kakrong, jangan takut. Sebenarnya, ia ingin mengatakan bahwa aku di sini, tetapi kejadian tadi malam masih terbayang jelas di benaknya, dan ia benar-benar malu untuk berjanji. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan, kata wanita muda itu. Baiklah, jawab anak laki-laki itu. Kedua pria itu keluar dari ruangan satu demi satu. Pemuda itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah gunung di belakangnya, bergumam, energi spiritual yang begitu kuat. Apa? Wanita muda itu tidak mendengar dengan jelas. Tidak ada, kata anak laki-laki itu. Tunggu aku di sini, jangan berkeliaran, kata wanita muda itu, lalu bergegas pergi. Pemuda itu perlahan berbalik, sedikit menekuk lututnya. Tepat saat hendak melompat, ia menyadari bahwa ini adalah rumah orang lain dan terbang ke sana kemari secara acak kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman. Ia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju tempat dengan energi spiritual paling terkonsentrasi. Di pihak Sutang, jumlah orangnya memang terlalu sedikit. Pemuda itu berjalan melewati aula tengah lalu aula belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Lalu ia berjalan ke halaman belakang. Tidak ada seorang pun di halaman belakang. Semua orang sibuk sampai larut malam kemarin, dan kebanyakan dari mereka sedang beristirahat saat ini. Hanya si kecil yang ada di sana. Ia duduk di meja batu, memegang aprikot merah di tangannya, memakannya dengan lahap. Anak laki-laki itu sekilas melihat Little Bit, dan Little Bit juga melihat anak laki-laki itu. Ketika mata mereka bertemu, Little Bit tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Hah!" Ia bercermin puluhan kali setiap hari, dan saat itu ia menyadari bahwa penampilan orang itu agak mirip dengannya. "Kamu agak mirip aku," kata si kecil dengan suara jelas. "Aku hampir mengira." Pria muda itu mendesah dalam-dalam, dengan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. "Apakah kamu anakku?" tanya si kecil. Apa?" teriak anak laki-laki itu. Dia punya temperamen yang sangat baik, dan tekanan Qian Mazi kemarinlah yang membuatnya kesal. Sekarang, sepatah kata dari anak kecil itu membuatnya sedikit gugup. Makhluk kecil seukuran kacang ranting benar-benar ingin bertingkah seperti kakaknya. "Apakah kamu anakku?" ulang si kecil. Jika orang biasa berkata omong kosong, anak laki-laki itu pasti akan berpikir bahwa orang lain itu sengaja menghinanya, tetapi sulit baginya untuk benar-benar marah kepada si kecil. Di satu sisi, itu karena si kecil selalu memberinya ilusi, dan di sisi lain, itu karena si kecil terlalu kecil dan punya cara yang bagus untuk bersikap imut, terutama sekarang ketika ia berkedip, ia sangat menggemaskan. "Kalau tidak, ia tidak jadi," kata si kecil, lalu menundukkan kepalanya dan menggigit aprikot merah itu. "Kamu ini apa sih?" tanya anak laki-laki itu. "Pertanyaan sepertimu, yah, itu pertanyaan anak TK. Aku tidak akan tertipu." Si kecil berkata dengan nada meremehkan, "Entah aku menjawab itu ada atau itu bukan ada, aku sudah memarahi diriku sendiri. Ayo kita coba trik lain. Ibu pernah mempermainkanku seperti ini sebelumnya." "Apa itu taman kanak-kanak?" Anak laki-laki itu tidak mengerti. "TK itu tempat banyak anak bermain bersama. Apa kamu tidak mengerti ini?" Pemuda itu terdiam, lalu teringat sesuatu, dan raut wajahnya terkejut. "Kau, peri agung itu. Ibumu, juga ada di sini." Setelah berkata begitu, ia melihat sekeliling. Konon, pohon takdir telah lama punah. Mungkinkah ada pohon takdir kuno lain di sini? "Mengapa aku harus memberitahumu?" tanya si kecil balik. "Kalau kamu bilang, aku akan membelikanmu sesuatu yang lezat," kata anak laki-laki itu.
Cara gadis kecil itu mengunyah aprikot merah sudah menunjukkan bahwa ia seorang pencinta makanan. Anak laki-laki itu ingin memanfaatkan situasi ini. Menurutnya, membujuk seorang gadis kecil seukuran kacang dinosaurus bukanlah masalah. Ketika pemuda itu berjalan ke halaman belakang, Su Tang memperhatikan bahwa kemampuan penginderaan Xiao Budian kini dapat mencakup seluruh gunung, dan ia dan Xiao Budian berbagi wilayah yang sama, jadi ia buru-buru membawa Mei Fei ke halaman belakang. Ketika Su Tang masuk ke halaman belakang, anak laki-laki itu dan si kecil sudah mengobrol cukup lama. Su Tang melihat si kecil menggelengkan kepalanya. Kamu bodoh sekali, sangat bodoh. Kamu curang, tidak dihitung, coba lagi, teriak pemuda itu dengan marah. Bagaimana kalau kamu kalah lagi? Tanya si kecil. Tidak mungkin, jawab anak laki-laki itu dengan tegas, jika aku kalah lagi, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, pertanyaan berikutnya mengapa katak dapat melompat lebih tinggi dari pohon? Tanya si kecil. Itu bukan masalah bagiku, kata pemuda itu dengan gembira, karena itu katak laut hijau, jadi tentu saja ia bisa melompat lebih tinggi dari pohon. Salah, karena pohon tidak bisa melompat. Si kecil menggelengkan kepalanya. Ini, jawaban macam apa ini? Kamu curang lagi, dihitung atau tidak? Teriak pemuda itu. Oh, kalau begitu aku ingin bertanya lagi, mengapa orang pergi ke toilet untuk tidur? Kata si kecil. Karena semua orang pasti lelah, bahkan kultivator hebat pun tak terkecuali. Pemuda itu mengamati ekspresi si kecil sambil berbicara. Melihat si kecil tersenyum, ia segera menambahkan, karena nyaman untuk tidur di dalam. Salah lagi, karena tempat tidurnya tidak bisa dibuka dengan sendirinya, kata si kecil. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, benar-benar kacau ini. Tidak bisakah kau bertanya sesuatu yang sebenarnya? Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya, tempat apa saja yang hanya bisa kamu masuki tetapi tidak bisa keluar? Tanya si kecil. Surga di balik surga, nada bicara anak laki-laki itu jelas tidak yakin, keyakinannya hampir habis. Bukan, itu kuburan. Little Bit berkata, coba kutanya lagi, kalau dua orang jatuh dari tebing, yang satu selamat dan yang satunya mati, yang mati disebut orang mati, lalu yang hidup disebut apa? Panggil orang yang hidup, kata pemuda itu dengan susah payah. Salah, panggil bantuan. Si kecil, kenapa kamu teriak-teriak minta tolong? Nggak masuk akal, suara anak laki-laki itu semakin mengecil, dan akhirnya ia berhenti bicara. Jelas ia sudah tahu inti masalahnya, tapi sayangnya, sudah terlambat. Oh, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Kamu bodoh sekali, sama sekali tidak menyenangkan, kata si kecil. Wajah anak laki-laki itu tampak sangat kesal. Ia diejek oleh hal sekecil itu, tetapi ia tidak berhak membantah apapun karena ia menjawab lebih dari selusin pertanyaan, tetapi tidak satu pun yang benar. Faktanya, bahkan orang terpintar di dunia pun tidak mungkin menjawab pertanyaan si kecil dengan benar. Semua itu hanyalah teka-teki dari dunia lain. Bu, teriak si kecil pada Su Tang. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Tang berjalan mendekat sambil tersenyum. Anak laki-laki itu kemudian menyadari ada yang mendekat dan buru-buru berdiri. Si kecil membuang aprikot merah itu, terbang ke arah Su Tang, dan duduk di bahunya sambil tersenyum. Anak laki-laki itu sedikit tertegun melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka ibu si kecil ternyata seorang manusia, bahkan seorang pria. Anda Tuan Su, kan? Tanya pemuda itu. Ia teringat kejadian semalam dan juga Su Tang. Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Saya sungguh berterima kasih. Jika Anda membutuhkan bantuan di kemudian hari, beritahu saya, Tuan Su. Saya pasti akan membalas budi Anda. Sama-sama, Saudari Rong bilang namamu He Yuanzheng. Su Tang tersenyum. Bagaimana pemulihanmu? Su Tang sedang sakit kepala. Gu Suifeng kembali mendesaknya untuk menampilkan dirinya sesempurna dan selengkap mungkin saat berinteraksi dengannya. Namun, hal ini tidak menyenangkannya, dan ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Lebih lanjut, kedekatan pihak lain dengan Saudari Rong bukan hanya karena koneksi, tetapi juga karena Saudari Rong adalah orang biasa. Ketika bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, ia akan berhati-hati dan tidak akan mudah mempercayai siapapun. Tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Su atas perhatiannya, kata He Yuanzheng sambil tersenyum. Su Tang tidak ingin membuat kesalahan dengan berbicara terlalu banyak dengan seseorang yang baru dikenalnya. Seperti kata pepatah, semakin cepat, semakin lambat. Pemuda itu tampak sangat sopan, atau lebih tepatnya, pendiam. Dari pagi hingga Suster Rong membawakannya sarapan, percakapan mereka selalu berkisar pada topik-topik ringan seperti bunga, burung, ikan, dan serangga. Setelah sarapan, Saudari Rong menemukan kesempatan untuk berbicara lagi dengan He Yuanzheng tentang rencananya meninggalkan kota bulan gelap dengan perahu, tetapi kali ini He Yuanzheng dengan tegas menolak.
Alasan He Yuanzheng sederhana. Orang lain mendapat masalah karena menyelamatkannya, tetapi meninggalkan kota bulan gelap sebelum semuanya menjadi jelas hanyalah untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah tindakan yang tidak baik dan pengecut. Suster Rong tak kuasa membujuknya lagi. Ia memahami kegigihan pria itu. Saat itu, pria itu mengabaikan luka-lukanya dan pergi berpetualang ke gunung lava bersama teman-temannya. Ia tak pernah kembali karena tak sanggup melepaskan kegigihannya. Malam tiba dalam sekejap mata, dan situasi di kota bulan gelap semakin kacau. Menara Tianji, keluarga Chen, keluarga Ding, dan grup Laut Marah semuanya bergabung dalam pertempuran, di satu sisi untuk melindungi diri, dan di sisi lain untuk membalas dendam, karena masing-masing keluarga telah menderita kerugian besar. Namun, mereka masih dapat mempertahankan batas bawah tertentu dan tidak mengerahkan pasukan tempur inti. Misalnya, Tuan Gu tetap tinggal di Menara Tianji, dan kapal utama grup Laut Marah masih berlayar di laut. Jika mereka juga pergi berperang dengan berterbuka dada, itu berarti konflik di kota Dark Moon akan segera berakhir. Dibandingkan dengan kobaran api di mana-mana di kota bulan gelap, puncak Qianqi tampak sangat sunyi. Dari tempat tinggi ini, orang bisa melihat segala perubahan di kota bulan gelap. Larut malam, dalam kesunyian malam, di halaman samping di ujung selatan puncak Qianqi, pintu sebuah kamar sayap terbuka pelan, dan sesosok bayangan gelap muncul, membungkuk di sepanjang dinding. Ketika ia mendekati gerbang halaman, ia mendengar langkah kaki di luar, dan ia segera merangkak di balik bayangan sudut. Seorang gadis dari suku penyintas berjalan memasuki halaman sambil menguap. Baru 3 atau 4 langkah ia melangkah, bayangan gelap itu diam-diam mendekat dari belakang, tiba-tiba menutup mulut gadis itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya mengangkat belati dan mengiris lehernya. Belati itu sangat tajam, dan trakea, esofagus, serta pembuluh darah gadis dari keluarga yang selamat semuanya terputus. Darah dan busa menyembur keluar, vitalitasnya memudar dengan cepat, lalu tubuhnya merosot pelan. Bayangan hitam lain keluar dari ruang sayap. Bayangan hitam sebelumnya memberi isyarat ke ruang sayap di seberang, lalu berjaga di depan gerbang halaman. Bayangan hitam yang baru datang ke pintu ruang sayap di seberang, mendengarkan gerakan di dalam, memasukkan belati ke celah pintu, dan menggerakkannya beberapa kali, lalu pintu pun terbuka. Bayangan gelap masuk, lalu terdengar suara terengah-engah dan seseorang mengerang, lalu ruangan kembali tenang. Detik berikutnya, sosok gelap itu terhuyung keluar. Sosok gelap di depan gerbang halaman menyadari ada yang tidak beres dan bergegas maju, bertanya dengan suara pelan, "Ada apa?" "Ular, aku digigit ular. Ada berapa orang di dalam?" "Hanya satu, yang terbasmi." "Beristirahatlah di sini sebentar," kata bayangan gelap itu, berbalik dan berjalan menuju ruangan tempat dia keluar. Sesaat kemudian, bayangan hitam satu demi satu muncul. Dalam sekejap mata, ada 50 atau 60 orang lagi di halaman. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah mereka. Tubuh mereka menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Mata mereka yang terbuka tampak cerah dan penuh niat membasmi. Banyak dari mereka memegang sepotong ranting di mulut mereka, seolah-olah untuk menghindari suara yang tidak perlu. Seorang pria berpakaian hitam di tengah mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan, dan bayangan-bayangan hitam itu mulai menghilang. Mereka tampak sangat familiar dengan medan puncak Qianqi. Di balik kegelapan, mereka melancarkan serangan mendadak. Dengan medan yang familiar bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka yang sedang beristirahat, bayangan-bayangan itu tampaknya memiliki semua yang mereka butuhkan. Namun, ini adalah puncak Qianqi yang sama tempat Su Tang dan Xiao Budian berada. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menjalar di sepanjang gunung mulai meliuk-liuk, bagaikan ular raksasa, berenang menuju puncak. Dari kejauhan, seluruh puncak Qianqi tampak memiliki vitalitas yang aneh dalam sekejap, bagaikan cumi-cumi raksasa, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya itu adalah tentakel cumi-cumi tersebut. Bayangan hitam itu baru saja mendekati halaman lain ketika kakinya tiba-tiba menegang. Ketika ia menundukkan kepala, ia mendapati sebuah sulur melilit pergelangan kakinya. Ia membungkuk dan ingin memotongnya dengan belati, tetapi sulur itu tiba-tiba mulai berayun, dan bayangan hitam itu terlempar puluhan meter tingginya. Detik berikutnya, sulur itu mulai terayun ke bawah, dan bayangan hitam itu jatuh seperti bola meriam. Ranting di mulutnya sudah terlepas, dan ia menjerit nyaring. Bang! Bayangan hitam itu menghantam lempengan batu dengan keras. Gravitasi bayangan hitam itu sendiri, daya dorong tanaman merambat ke bawah, dan tinggi puluhan meter membuat tubuhnya tampak seperti buah kesemek yang remuk. Bahkan lempengan batu itu pun hancur berkeping-keping. Darah berceceran tinggi di udara, lalu jatuh kemana-mana seperti tetesan hujan. Bahkan halaman depan, rumah utama, dan kamar-kamar samping pun berlumuran darah. Teriakan itu bergema jauh di malam hari, membuat semua bayangan gelap yang bersiap menyerang secara diam-diam tercengang.
He Yuanzheng tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar pintu. Secara kebetulan, ada dua bayangan gelap di halaman. Ketika mereka melihat He Yuanzheng, mereka tanpa sadar berbalik dan lari. Ketika mereka berlari ke dinding, mereka menyadari bahwa orang itu hanyalah seorang anak kecil dan mereka pun berbalik. Pada saat ini, mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan, dan kemudian melihat anak itu melayangkan pukulan ke arah mereka dari kejauhan. Boom! Dinding batu bata yang panjangnya hampir 8 atau 9 meter itu tiba-tiba hancur oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada gunung tak terlihat yang terbang melewatinya, dan kedua bayangan hitam itu juga hancur berkeping-keping. Gu Suifeng, Baolan, dan Bao Bei juga mendengar teriakan itu dan berdiri. Para penyintas yang berpatroli di luar kaki gunung segera berlari ke atas gunung. Suster Rong terbangun dan langsung turun dari tempat tidur, lalu merangkak ke kolong tempat tidur. Ia sudah mengamati tempat persembunyian di siang hari. Bukan karena ia tidak percaya pada Su Tang, melainkan karena ia takut tadi malam. "Nona, apa yang harus kami lakukan?" Seseorang bertanya dalam bayangan. Tak seorang pun menjawab, dan jelas orang yang ditanya masih belum bisa mengambil keputusan. Saat itu, hutan di sekitar puncak mulai bergetar, lalu tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari hutan dan berguling menuju bayangan hitam yang tersebar. Tanaman merambat yang tumbuh di puncak Yanqi semuanya telah mengalami sedikit transformasi, dan sangat berbeda dari tanaman merambat yang langsung dipanggil dengan kekuatan spiritual. Yang terakhir tidak punya waktu untuk tumbuh sendiri. Setelah pertempuran, si kecil memadatkan kekuatan spiritualnya dan tanaman merambat itu akan langsung layu. Tanaman merambat di puncak Yanqi memiliki kehidupannya sendiri. Diameter tanaman merambat yang tebal lebih dari 1 meter, dan panjangnya bisa mencapai lebih dari 100 meter. Tanaman merambat ini sangat kuat dan sulit dipotong dengan pedang. Tanaman merambat semacam itu dapat dengan mudah mematahkan tulang dan urat, apalagi menjerat orang. Jeritan terdengar silih berganti. Tanpa Su Tang dan yang lainnya bertindak, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, lebih dari separuh bayangan hitam telah menghilang. "Mundur cepat, ada yang aneh di sini," teriak sebuah suara wanita. Bayangan hitam itu segera berbalik dan berlari ke arah asal mereka, tetapi mereka terpaksa berhenti setelah beberapa langkah. Su Tang melayang di udara, menghalangi jalan mereka. Pertahanan puncak Yanqi tak tertembus. Selama seseorang mendekat dan mengganggu tanaman merambat dengan vitalitas aneh, itu sama saja dengan mengganggu si kecil. Namun, bayangan gelap itu muncul di jantung villa dan melewati hutan. Ketika Su Tang menyadari seseorang telah menyelinap masuk, ia segera bergegas ke arah itu, tetapi ia masih selangkah terlambat. Seorang gadis dari para penyintas telah terbasmi. Su Tang dipenuhi amarah. Meskipun ia tahu bahwa korban tak terelakkan jika ia menempuh jalan ini, seperti ibu mertuanya di samping Wen Xiang, mengetahui hal itu adalah satu hal, tetapi apakah ia bisa menerimanya adalah hal lain. Su Tang diam-diam telah merawat para korban selamat, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan mereka mengambil risiko, tetapi hari ini, masih ada yang meninggal. "Kau salah memilih lawan. Kota bulan gelap sedang kacau balau sekarang, sebaiknya kau cari orang lain." Su Tang berkata lembut, tidak apa-apa mengincar yang lemah. Tapi pertanyaannya, kenapa kau pikir aku yang terlemah? Detik berikutnya, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembang dengan keras, berpusat pada tubuh Su Tang, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Saat Su Tang melepaskan kekuatan spiritualnya, seluruh gunung mulai bergetar. Little Bit merasakan amarah Su Tang dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pepohonan di seluruh gunung. Fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan membubung ke langit. Di Menara Tianji, Tuan Gu tampaknya merasakan sesuatu, dan berjalan cepat ke jendela dan mendorongnya hingga terbuka. Chen Yuzi berjalan keluar dari ruang konferensi, diikuti oleh para tetua keluarga Chen. Ding Yixing mendarat di restoran tinggi, dan Ji Hao Hao juga berada di kapal utama, menatap ke kejauhan. Di bawah cahaya bulan yang redup, puncak Yanqi yang menjulang tinggi tampak memiliki jiwanya sendiri, bahkan jiwa yang marah. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari-nari liar, seperti ibel kuno. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Selagi Su Tang berbicara, bayangan-bayangan hitam itu masih berusaha mengepungnya. Lagi pula, jumlah mereka lebih dari 20. Ketika fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan muncul, semangat juang mereka langsung runtuh. 3 dari mereka melesat ke udara dan mengepung Su Tang secara terpisah, sementara yang lain terus mundur ke halaman samping. Ketiganya adalah master, dan mereka mengirim orang-orang terkuat mereka untuk menghentikan Su Tang. Bagi Su Tang, Grandmaster pernah menjadi eksistensi yang tak terjangkau, tetapi itu hanya sekali. Pedang Taiso di tangan Su Tang melesat bagai kilat, dan bayangan hitam yang berhadapan langsung mengangkat pedangnya dan menebasnya sekuat tenaga. Lapisan cahaya redup berkelap-kelip di bilah pedang, yang merupakan pedang ibel, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat menengah Grandmaster.
Jika ia melangkah maju lagi, pedang ibel itu dapat memadatkannya menjadi penghalang. Dentang, pedang Taiso beradu dengan pedang itu tanpa trik apapun. Pedang Su Tang masih sangat stabil, tetapi pedang lawan terpental tinggi. Bayangan hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk mencengkeram gagang pedang dan mencegah pedang itu terlepas dari tangannya. Namun, tangannya terangkat tinggi, dan dadanya terbuka lebar. Sudah terlambat baginya untuk bergerak lagi. Ia hanya bisa menyaksikan pedang Su Tang menembus dadanya. Bayangan hitam di sisi tubuhnya mengangkat tangan kanannya dan pedang terbang itu melesat ke arah Su Tang. Su Tang mendengus dingin, dan pusaran hitam itu tiba-tiba meledak. Bayangan hitam itu tiba-tiba kehilangan penglihatannya dan tidak dapat melihat Su Tang maupun pedang terbangnya sendiri. Ia mundur dengan panik, lalu merasakan hawa dingin di lehernya, dan merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya mengalir keluar melalui luka di lehernya, lalu ia jatuh terduduk. Bayangan hitam terakhir tidak menyangka kekuatan membasmi Su Tang begitu dahsyat. Ia pikir ia bisa menunda sejenak dengan bertarung sekuat tenaga, tetapi kini ia menyadari bahwa itu mustahil dan segera mundur dari lingkaran itu. Sosok Su Tang bergetar, dan pusaran hitam itu kembali membesar, menyelimuti bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tahu ada sesuatu yang salah, dan sesekali merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya, dan tubuhnya pun jatuh ke belakang. Ia bereaksi cepat dan melakukan gerakan menghindar dengan sangat baik. Cahaya pedang yang diayunkan Su Tang hampir mengenai ujung hidungnya, tetapi Su Tang sudah mencapai kondisi di mana ia mampu mengendalikan pedang dengan bebas. Ia dengan lembut menenggelamkan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang itu pun berbalik ke bawah, menyapu dagu bayangan hitam itu, mengiris seluruh wajahnya seperti mengiris tahu. Bayangan yang melarikan diri melihat ketiga rekan mereka dikalahkan dalam sekejap, jadi mereka mengirim 2 orang lagi untuk menghentikan mereka, sementara yang lainnya melarikan diri demi menyelamatkan diri. Jelas bahwa pihak lawan semuanya adalah pejuang maut. Meskipun mereka telah kehilangan semangat juang, mereka tidak bubar, yang membuktikan bahwa mereka memiliki kohesi yang kuat. Su Tang mengejar mereka perlahan. Ia ingin mencari tahu bagaimana orang-orang itu bisa muncul di villa begitu saja. Gelombang demi gelombang penghalang jatuh di bawah pedang Su Tang. Saat bayangan hitam menyerbu ke halaman samping, hanya tersisa 7 atau 8 orang. Mereka meninggalkan 2 orang di pintu, sementara yang lainnya bergegas masuk ke ruang sayap. Su Tang melemparkan bola kristal yang terbakar, meledakkan bayangan hitam ke seorang manusia api, dan cahaya pedang memakukan bayangan hitam lain ke kusen pintu, lalu dia melangkah masuk. Ada lubang hitam pekat di lantai di sudut tenggara sayap. Su Tang mengejar mereka terlalu dekat dan mereka tidak punya waktu untuk menutupi lubang itu. Su Tang tidak ragu-ragu, sosoknya melayang di udara, lalu jatuh lurus ke bawah. Begitu kakinya menyentuh tanah, cahaya pedang menembus pergelangan kaki Su Tang. Pedang itu cepat dan ganas, tetapi jika seseorang ingin melukai atau membasmi Su Tang, ia harus memiliki keunggulan kekuatan absolut, karena Su Tang memiliki kecepatan yang tak tertandingi dan kemampuan reaksi yang luar biasa. Seperti kata pepatah, seseorang dapat mengalahkan 10 keterampilan dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan menguasai kekuatan yang luar biasa, seseorang dapat sepenuhnya menahan keunggulan Su Tang dalam aspek lainnya. Su Tang mengetuk tanah dengan jari kakinya dan melompat pelan. Cahaya pedang menembus sol sepatunya. Kemudian Su Tang jatuh lagi, menginjak cahaya pedang, dan tiba-tiba membungkuk. Pedang Taiso di tangannya menusuk leher lawan secara bersamaan. Su Tang berlari menyusuri koridor. Setelah beberapa tarikan napas, sebuah tangga batu menurun muncul di hadapannya. Lerengnya sangat curam dan koridornya sangat sempit, sehingga sangat membatasi kecepatan Su Tang. Namun, lawannya juga tidak bisa berlari cepat. Api muncul secara diagonal di bawah. Setelah membasmi seorang pemblokir lain, Su Tang segera mendekati api. Pria yang memegang obor itu bertubuh kekar. Ia telah melepas kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang ketakutan. Ia juga bisa melihat Su Tang karena ia sedang memegang bola kristal yang menyala. Ketika Su Tang mendekat, ia tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah Su Tang dengan kapak bermata 2 di tangannya. Su Tang melempar bola kristal itu, dan pria besar itu mengangkat kapak bermata 2-nya untuk menangkisnya. Saat kapak bermata 2 dan bola kristal itu bertabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari bola kristal. Bintik-bintik hitam pekat muncul di wajah pria besar itu, lalu ia melolong memilukan, membuang kapak bermata 2 itu, menutup matanya, dan berguling menuruni tangga. Su Tang menyusulnya beberapa langkah, dan dengan sekali kibasan pedang, ia menusuk dada pria besar itu. Ia tak berhenti dan terus mengejarnya. Setelah mengejar sekitar 40 atau 50 meter, langit di depan gelap gulita. Su Tang tiba-tiba berhenti. Kecepatan lawannya jelas tidak secepat kecepatannya, yang berarti tidak ada seorang pun di depan. Su Tang berbalik, menaiki tangga, dan menyimpan bola kristalnya. Dalam benaknya, bola kristal dan topeng itu saling tumpang tindih,
dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di pusaran hitam itu. Pusaran itu menyeret Su Tang, bagaikan jubah yang sangat panjang. Kini jubah itu mengandung kekuatan api. Pusaran itu berubah menjadi galaksi yang menyilaukan, menyebar di tangga. Meskipun galaksi itu tidak terlalu terang, itu sudah cukup bagi Su Tang. Setelah melewati mayat pria besar itu dan terus berjalan, Su Tang berhenti setelah berjalan lebih dari 100 meter. Ada lubang cekung di dinding koridor, dan sebuah roda gigi terlihat di dalamnya. Separuh roda gigi itu terbenam di dinding, dan separuhnya lagi terekspos di luar. Roda gigi itu terbuat dari besi dan berkarat. Ia tidak menyadarinya saat datang. Su Tang mengulurkan tangan dan meraih roda gigi itu, mencoba mendorongnya ke atas, tetapi terasa ringan dan tidak terlalu kuat. Setelah menunggu sejenak, tidak melihat ada gerakan, ia mendorong roda gigi itu ke bawah lagi. Tiba-tiba, terdengar suara berderit dari dinding, lalu sebuah lempengan batu perlahan terangkat, memperlihatkan ruang seukuran peti mati, cukup besar untuk menampung satu orang. Seorang wanita berpakaian hitam bersandar di dalamnya, tubuhnya gemetar. Wanita itu juga melepas cadarnya. Ia adalah putri sulung keluarga Huai. Dalam cahaya yang dipancarkan galaksi, orang bisa melihat dengan jelas bahwa wajahnya pucat. Ia harus menopang dirinya dengan kedua tangan agar bisa berdiri. Melihat dirinya telah ditemukan, putri tertua keluarga Huai menggerakkan tenggorokannya dan berkata dengan suara serak, "Aku kehilangan." Topeng di wajah Su Tang menghilang, memperlihatkan mata cerah dan wajahnya yang tegang. Ia tidak berkata apa-apa. "Aku bisa memberimu harta keluarga Huai, dan aku akan membawa adikku pergi dari kota bulan gelap besok," kata wanita tertua dari keluarga Huai. "Kau terlalu banyak berpikir," jawab Su Tang dengan tenang. Ia sudah melepaskan baju ajaib itu, dan pihak lain telah melihatnya. Selain itu, gadis dari keluarga yang masih hidup telah dibasmi. Dari sudut manapun, putri sulung keluarga Huai telah tewas. Soal harta karun itu, ia tidak peduli. Putri sulung keluarga Huai tampak agak linglung. Kata-kata Su Tang tiba-tiba menyentuhnya. Ya, dia terlalu banyak berpikir. Kakek, ayah, dan dua adik laki-lakinya semuanya tewas dalam kecelakaan kapal, tetapi bencana itu tidak membuatnya putus asa. Setelah penyelidikan, ia menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Meskipun Menara Tianji dan grup Nuhai saling bermusuhan, mereka pasti telah mencapai semacam konsensus dalam insiden kecelakaan kapal tersebut. Jika hanya untuk balas dendam, ia akan jauh lebih santai. Memanfaatkan kekacauan di kota bulan gelap, ia bisa melakukan banyak hal. Namun, ia selalu memiliki visi jangka panjang. Selain balas dendam, ia juga ingin mengembalikan martabat keluarga Huai dan mempertahankan status keluarga Huai. Oleh karena itu, puncak Qianqi, yang tetap tenang dan entah kenapa melahirkan urat-urat spiritual, menjadi perhatian terbesarnya. Ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayan diuntungkan, tetapi hanya boleh ada satu nelayan. Ia tidak bisa membiarkan orang lain duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, lalu menunggu kesempatan. Kalau saja dia tidak terlalu banyak berpikir dan hanya memikirkan balas dendam, bagaimana mungkin dia berakhir dalam situasi seperti ini? Putri tertua dari keluarga Huai dipenuhi dengan penyesalan. Ya, aku terlalu memikirkannya, gumam putri sulung keluarga Huai. Di saat yang sama, ia tampak tak sengaja membuka kancing di dada gaun hitam ketatnya, memperlihatkan celana dalamnya. "Tuan Su, saya." Pedang itu tiba-tiba menyambar dan menembus alis putri tertua keluarga Huai, menghalangi semua kata-katanya. Su Tang terus menuruni tangga. Ia harus menemukan jalan keluar koridor dan mengendalikannya, kalau tidak, kejadian serupa mungkin akan terulang. Su Tang merasa koridor itu mungkin berbentuk spiral. Saat ini, ia sedang berputar-putar di dalam puncak Qianqi. Setelah berjalan hampir 7 atau 8 menit, sebuah pagar besi muncul di depannya. Ketika ia mendorong pagar besi itu, koridor di depannya menjadi sejajar dan tidak miring. Su Tang sesekali berhenti dan melihat ke kedua sisi. Meskipun koridor ini sangat sempit dan hanya muat satu orang, proyeknya sangat besar. Ia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan orang-orang untuk menggali koridor tersebut. Ia menduga itu pasti pekerjaan kakek Huai, yang meninggalkan jalan keluar bagi keluarga Huai. Su Tang tidak terlalu cepat karena ia harus mengamati apakah ada lorong atau jebakan di kedua sisi yang mengarah ke arah lain. Setelah lebih dari setengah jam, ia tiba-tiba melihat cahaya di depan, lalu sebuah suara terdengar, "Nona. Apakah itu Anda, Nona?" Sosok Su Tang melesat dan melesat ke depan. Sesaat kemudian, sesosok melompat dari atas, tepat pada waktunya untuk menyambut cahaya pedang Su Tang. Ia menunjukkan ekspresi ngeri dan berteriak, "Musuh." Sosok itu baru saja meneriakkan sepatah kata ketika tenggorokannya terpotong oleh pedang Taiso. Kemudian Su Tang berbalik dan melompat keluar dari gua. Su Tang bangkit dari tanah bagai bendera kembang api, tetapi orang-orang yang berjaga di luar sudah waspada. Sebuah jaring besar dilemparkan ke arahnya,
diikuti oleh dua prajurit yang memegang pedang panjang. Menurut mereka, Su Tang hanya punya dua pilihan mundur atau terlilit jaring, lalu mereka bisa membasminya. Tubuh Su Tang merosot, lalu ia melemparkan bola kristal yang terbakar itu dengan backhand-nya. Boom! Sebuah lubang besar terbakar di tengah jaring oleh bola kristal itu, lalu sosok Su Tang muncul dari lubang itu. Melihat Su Tang telah melarikan diri, kedua sosok itu tidak mundur, tetapi bergerak ke samping dan menyerang Su Tang dari kedua sisi. Kekuatan keluarga Huai selalu terbatas. Setidaknya menurut Su Tang, lawan-lawannya semakin lemah. Cahaya pedang pertama melesat ke kanan, lalu dengan sekali tebasan, noda darah muncul di wajah prajurit di sebelah kanan, mengalir dari dagu ke dahi, dan seluruh wajahnya terbelah dua. Su Tang mundur selangkah, dan pedang panjang prajurit lain menusuk dada Su Tang. Kemudian, Su Tang membalikkan tangannya dan menamparkan pipi prajurit itu. Saat punggung jarinya menyentuh lawan, sebuah bola api meledak, dan prajurit itu terlempar dan membentur dinding, kepalanya hangus. Perabotan di ruangan itu sederhana, hanya sebuah meja teh dan dua kursi berlengan. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk tegak di kursi berlengan tersebut. Ketika kedua prajurit menyerang Su Tang dari kedua sisi, ia berdiri, seolah ingin membantu. Ketika Su Tang membasmi kedua pria itu berturut-turut dengan kecepatan kilat, ia perlahan duduk kembali. Nyonya tertua sudah tidak ada lagi di sini. Pria parubaya itu mendesah, sudah kuduga, sudah kuduga. Su Tang mengabaikannya, berjalan perlahan ke jendela, dan mendorongnya pelan-pelan. Di luar jendela terdapat halaman kecil berdinding yang menghalangi pandangannya. Di mana tempat ini? Tanya Su Tang. Aku tahu di mana nona ketiga berada. Aku juga tahu kalau puncak Yanqi tidak mengirimkan sinyal dalam beberapa saat, nona ketiga akan naik perahu dan meninggalkan kota bulan gelap. Pria parubaya itu menjawab dengan acuh tak acuh. Su Tang melirik pria parubaya itu, lalu berjalan ke arahnya. Aku juga tahu di mana harta keluarga Huai disimpan, kata pria parubaya itu buru-buru. Su Tang terus bergerak maju tanpa henti. Saya juga tahu bahwa untuk mengatasi kekacauan di puncak Yanqi dan kota bulan gelap, Tuan Gu membayar 20 pil transformasi untuk membawa seorang pengembara tunggal yang terkenal kejam dari kota Jingtao. Pria parubaya itu melanjutkan, pengembara tunggal itu bernama Xie Buqiong. Dia ahli memanah dan mampu membasmi orang dari jarak ratusan meter tanpa mereka sadari. Saya tahu di mana Xie Buqiong bersembunyi. Jika Anda setuju untuk melepaskan saya bisa membawa Anda untuk menemukannya. Ketika lelaki parubaya itu menyebut tentang pejalan kaki sendirian, Su Tang berhenti dan menunggu hingga lelaki itu menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, lalu Su Tang mulai berjalan lagi. Bukankah ini ide yang buruk? Pria parubaya itu menghela napas lagi. Aku tahu kau sama sekali tidak percaya padaku, dan orang sepertiku yang menjual majikannya demi bertahan hidup memang tidak layak dipercaya. Tapi, aku sudah melunasi utangku pada keluarga Huai, dan aku masih punya anak, aku tidak ingin mati. Setelah berkata begitu, dia berteriak, melompat dari kursi, dan menerjang Su Tang seperti orang gila. Pedang di tangan Su Tang berkelebat, merobohkan belati yang diangkat pria parubaya itu, lalu menendang dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu pun tersungkur ke belakang tanpa sadar, menjatuhkan kursi, dan berguling ke tanah karena malu. Ah! Pria parubaya itu menjerit aneh lagi dan berjuang untuk bangun, tetapi kemudian tubuhnya membeku lagi karena Su Tang mengabaikannya dan malah bermain dengan dua kincir angin kecil di atas meja dengan penuh minat. Apakah ini milikmu? Tanya Su Tang. Itu, milikku, tanya pria parubaya itu dengan suara serak. Kapan kamu membelinya? Saat senja, mata pria parubaya itu sedikit linglung, karena dia tidak mengerti mengapa pihak lain tertarik pada kincir angin itu. Kamu beli ini buat anakmu. Kenapa nggak kamu kirim balik aja? Nyonya tertua telah memutuskan untuk bertindak di malam hari. Untuk mencegah mata-mata membocorkan informasi, tidak seorang pun diizinkan masuk dan tidak boleh keluar. Pria parubaya itu menjawab dengan suara rendah. Sudah berapa tahun kamu tinggal di kota bulan gelap? Berapa anakmu? Saya tumbuh di kota Dark Moon dan memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan. Di mana mereka? Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu tertawa getir dan berkata, kau ingin membasmi kami semua. Kau terlalu kejam. Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Kirim anak-anak dan istrimu ke puncak Yanqi. Tempat ini milikmu, kata Su Tang, lalu mengambil permen Halton manis dan berbalik untuk berjalan keluar. Kita mau kemana? Ini jalan Sitan. Pria parubaya itu masih bingung sekaligus terkejut. Melihat Su Tang sudah membuka pintu dan keluar, ia buru-buru mengikutinya dari belakang. Pantai Barat, seberapa jauh dari dermaga? Tanya Su Tang lagi. Dekat sekali dengan dermaga, cuma beberapa menit jalan kaki, jawab pria parubaya itu, bibirnya gemetar, karena banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tapi ia tak berani bicara sembarangan. Apa alasannya? Apakah dia ingin tahu keberadaan nona muda ketiga?
Apakah dia ingin mendapatkan harta karun keluarga Huai? Apakah dia ingin menemukan Xie Buqiong itu? Jika itu yang pertama, dia harus segera memberitahunya. Jika dia menunda lebih lama lagi, nona muda ketiga dari keluarga Huai akan meninggalkan kota bulan gelap. Tetapi jika dia tidak bertanya, dia tidak bisa bicara. Itu akan meninggalkan kesan yang lebih buruk. Jika itu yang kedua, dia harus bergegas dengan anak buahnya sesegera mungkin. Jika terjadi kesalahan nanti, mereka mungkin curiga dia telah mencuri harta karun itu. Sebenarnya, ia terlalu banyak berpikir. Su Tang tidak akan pernah mempercayainya. Ia meletakkan pisau dagingnya hanya karena ia membutuhkan bantuan penduduk asli untuk menangani beberapa hal. 270.